Oke teman-teman, itu opening dari saya. Mari kita sambut teman-teman. Boleh tepuk tangan buat Gusman Sige. Pak Guru juga akan ditemani oleh seorang penulis yang menulis bukunya tuh namanya AI Kenapa Aku WNI, Kang Denny Agus. Boleh tepuk tangan buat Kang Denny. Dan the one and only Pak Guru Gembul. Semoga dia mendengar. Pak Guru, Bade Mual. Udah pada datang. Rada haredang baiknya. Wah, Papua. Boleh, terima kasih tepuk tangan buat semua yang mau mengisi di sini. Alhamdulillah. Biasa kita lesehan boleh. Ayo. Kita nggak pernah, padahal kita nggak pernah salaman tahu. Biasa doang salaman. Boleh silakan kita lesehan mania. Mic-nya di belakang. Di tengah. Itu mic-nya di belakang. Apa sih? Pak Guru. Mari kita mulai dengan tema. Saya akan mengajukan sebuah pertanyaan sesuai dengan tema terlebih dahulu. Buat Pak Guru, Kang Denny, dan Gusman, Pak Guru sebagai orang yang sering mengkritik orang-orang siapapun, Kang Gusman yang sudah jelas punya stand up spesial itu namanya Kukulutus, Penggerutu, dan Kang Denny yang mempertanyakan, ini pemerintah tuh betul atau enggak nih? Karena beliau itu peramal, bisa dalam tanda kutip, di buku-bukunya keren banget. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman dan terima kasih banyak atas kehadirannya. Sebuah kehormatan saya bisa ada di tengah-tengah teman-teman semua di sini. Sebagian ada yang sudah pernah berjumpa dalam acara semacam ini dan ke depan kita akan lanjut ya. Alhamdulillah ternyata si Rariung teh saya teh senang da ngariung kayak gini teh. Nanti berikutnya ini terima kasih untuk Kumaramen, mana pemilik? Kumaramen ini adalah milik dari seorang pengusaha yang ayahnya adalah komisaris BUMN. Jadi yang biasa kita hujat, dia memberi kita sponsor tempat ini. Jadi kita kritiknya itu bukan pada pribadinya. Betul. Dan kebetulan yang jadi komisaris di sini itu bukan politikus, jadi memang bersih. Dari karena kita kan disponsori. Memang bersih ya. Jadi jadi saya ucapkan terima kasih buat yang hadir di sini dan buat Kumaramen. Dan berikutnya kita diajak sama PR ya, Pikiran Rakyat. Nanti kalau si Rariung berikutnya kita akan di alun-alun di kantornya PR. Nggak biar apa-apa sih. Di sana biar lebih ini. Gini teman-teman. Kalau terkait dengan Kukulutus, apakah berdampak kepada orang lain dan apakah kita harus mendengarkannya? Dampaknya apa Kukulutus itu atau menggerutu itu? Menggerutu itu besar dampaknya karena menggerutu itu adalah cara terbaik kita untuk mengurangi tekanan batin. Jadi ketika saya punya amarah, saya punya kekesalan, nah kekesalan ini harus dilemparkan kepada pihak lain karena kita tuh makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, maka kita tuh berkepentingan untuk menyampaikan amarah kita, sukacita kita kepada pihak lain, menularkan emosi. Coba di sini ada nggak yang mau hai, nguap. Nah, karena kita adalah makhluk sosial, maka kita tuh harus menularkan emosi kita kepada pihak lain agar kitanya sendiri tuh menjadi lebih lega. Ketika kita punya sukacita, kita tuh pengen berbagi sama orang lain. Ketika kita dendam, kesumat, marah sama pihak lain, itu pun kita tuh menyampaikan pada pihak lain. Jadi Kukulutus itu sebenarnya adalah sarana kita sebagai makhluk sosial untuk bisa menenteramkan diri kita. Dan sekarang ada masalah, karena ketika kita punya media sosial, Kukulutus kita itu, kemarahan kita, ungkapan kebencian kita, itu bukannya reda dengan disampaikan kepada pihak lain, tapi menggelinding menjadi seperti bola salju. Ketika ada orang yang mengkritik Pak Joko. Iya. Terima kasih tambahannya. Nah, ketika ada orang yang mengkritik Pak Jokowi dalam amarah, maka sebenarnya bukan hanya dia yang turut reda, tapi justru kemarahan itu berakumulasi menjadi kekuatan yang jauh lebih besar. Ketika saya melihat sekarang media sosial mewartakan Pak Jokowi ijazahnya palsu dan sebagainya, yang semula saya
anggap itu adalah bagian dari kritik sosial masyarakat, tapi akhir-akhir ini saya melihat itu adalah ajang kebencian yang dimonetisasi. Jadi maksudnya ada YouTuber gak ngerti apa-apa, gak paham apa-apa, tapi ketika dia mengumbar kebenciannya kepada Jokowi, viewersnya banyak. Jadi menular dan akhirnya menjadi semakin besar, tapi menguntungkan untuk dirinya. Ya udah dibahas aja itu terus gitu. Nah, ini ternyata kebencian bisa dimonetisasi. Kebencian bukan hanya ditampilkan dengan kuku lutus kita itu, tapi juga bahkan bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa. Dan ditambah lagi apa? Saya ngecek YouTube sejak tahun 2021, sejak dia mulai disalip sama TikTok, muncul kebijakan atau yang semacam itu. Jadi YouTube itu kan ngalamin dua fase besar sejak COVID itu. Yang pertama dia berhenti bakar duit tahun 2019. Jadi buat YouTuber itu viewersnya tuh bukan viewers, penghasilannya tuh turun setengahnya sejak saat itu karena dia berhenti ya bakar duit. Nah setelah itu 2 tahun kemudian itu YouTube hanya akan merekomendasikan video-video yang memang lagi rame-ramenya. Yang lagi rame-ramenya itu apa? Secara psikologis, orang tuh lebih tertarik pada kabar buruk daripada kabar baik. Jadi kalau kita dengar penculikan anak, kita tuh akan merespon itu daripada kita mendapatkan berita bahwa Bahlil bertaubat gitu. Kan nggak menarik ya? Nggak menarik Bahlil bertaubat itu nggak menarik, tapi kalau misalkan Bahlil diculik, nah itu menarik sekali buat kita. Nah, jadi kabar buruk 4 kali lipat lebih mudah menyebar daripada kabar baik, karena itu adalah ancaman buat kita. Nah, jadi dalam hal ini, kuku lutus itu penting dalam hal apa? Seharusnya mengurangi ketegangan kita, mengurangi stres kita, sekarang bisa dimonetisasi, bisa menghasilkan uang, dan ditambah lagi sekarang itu bisa menciptakan rekayasa massa besar-besaran. Nanti mungkin Akang akan menceritakan tentang bagaimana sebenarnya kelompok-kelompok besar itu merekayasa, benar-benar merekayasa emosi kita, kebencian kita, amarah kita untuk kepentingan mereka sendiri. Contohnya misalkan, saya ngomong kepanjangan nggak sih? Lanjut nanti kupotong. Oke. Lehernya. Sorry, nggak bisa. Mohon maaf. Contohnya gini, ijazah Pak Jokowi. Balik lagi ke dia ya. Ijazah Pak Jokowi itu sebenarnya bisa mudah selesai. Setahun yang lalu tuh bisa selesai. Karena apa? Misal ya, Pak Jokowi itu overpower. Dia tuh menguasai polisi. Dia menguasai sebagian tentara. Dia menguasai beberapa kementerian di Indonesia. Jadi kalau beliau mau tuh, ini tuh bisa dihentikan dalam waktu cepat. Bayangkan, Pertamina yang merugikan Indonesia 1.000 triliun rupiah, isunya berhenti. Bisa dengan sangat mudah. Tambang nikel 300 triliun, isunya berhenti dengan sangat mudah. Jadi sebenarnya kalau mau Pak Jokowi itu bisa menghentikan itu. Tapi kenapa tidak? Memonetisasi kebencian untuk kepentingan sendiri itu besar sekali dampaknya, besar sekali keuntungannya, dan itu memang bisa dilakukan. Gimana caranya? Sederhananya gini, ini 2 contoh kasus yang bisa kita konfirmasi sekarang. 2 hari yang lalu, seorang pemimpin media di Indonesia itu mewartakan kepada saya, kepada kita, mulai sekarang Pak Purbaya tidak akan lagi nongol di beranda-beranda TikTok dan YouTube kita. Karena sudah dilarang sama atasan kita, karena dikhawatirkan akan mengurangi popularitas RI2. Jadi, sekarang silakan konfirmasi, apakah benar Pak Purbaya tidak lagi muncul di berita-berita harian kita? Atau dikurangi secara drastis? Coba kita googling sekarang. Ketik Purbaya. Coba, masih ada nggak berita terbaru hari ini? Apa? Agak berkurang. Dan itu media besar ya, itu media besarnya itu. Tapi jangan disebutkan ya. Nah, Purbaya ada berita 11 jam lalu, 46 menit yang lalu, tapi sekarang tidak lagi muncul di beranda-beranda kita ya. Jadi sepertinya pernyataan itu adalah benar. Nah, merekayasa media itu semudah itu.
Dia tinggal ngomong, coba hentikan ininya, dia berhenti. Atau contoh yang lain, ketik misalkan pesantren. Nah, pesantren itu saya kabarkan ya, yang seperti kemarin hasil penelitian itu kasus kekerasan kekerasan seksual ya, kekerasan seksual doang ya. Itu adalah 4 kali dalam sepekan kasusnya yang dilaporkannya. Gokil. Tapi kalau sekarang kita ketik pesantren, itu kabar baik semua. Kecuali kalau media yang mewartakannya itu berafiliasi dengan asing. Nah, ini adalah cara untuk membalik dan merekayasa masyarakat. Nah, maksud saya adalah kalau ada orang yang mampu untuk merekayasa seperti itu, masa Pak Jokowi tidak bisa? Pak Jokowi itu bisa langsung menghentikan berita atau isu tentang ijazah palsunya. Ini terkait bukan soal benar atau salah, itu urusan lain ya. Cuman maksud saya ada orang yang mampu untuk melakukan itu, tapi dibiarkan. Kenapa? Karena kebencian, kukulutus, kemarahan, itu bisa direkayasa, bisa dimonetisasi, dan bisa menghasilkan keuntungan yang besar untuk pihak tertentu. Keuntungan apa? Ya mungkin nanti bisa dibicarakan sama teman-teman kita yang di sebelah. Tapi pada dasarnya adalah dunia sekarang itu adalah dunia propaganda. Kemarin saya bikin video di bukunya Mamang Elul, Jacques Elul. Hah? Si kenal ke Mamang Elul. Ya itu kan, ada ngomongnya hese orang Prancis tuh ngaranna gitu. Jacques Elul gitu, pokoknya namanya Mamang Elul lah gitu. Nah si Mamang Elul itu menceritakan bahwa dunia modern itu mustahil kita hidup tanpa propaganda. Mustahil. Tidak mungkin. Karena apa? Karena pengetahuan kita tuh sekarang pakai bandar, pakai makelar, yaitu apa? Media. Bisakah kita mengetahui ada tsunami Aceh? Bisa nggak? Akses kita untuk mengetahui tsunami Aceh adalah dengan datang ke sana. Tapi karena sekarang kita tidak usah datang ke sana, cukup nonton berita, maka pengetahuan kita itu melalui bandar itu, bandar yang namanya media. Ada nggak di antara kita yang tahu bahwa misal Pak Gibran itu jalan-jalan ke Afrika Selatan dan pidato bahasa Inggris dengan sangat lancar dan memukau? Tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa mengaksesnya kecuali pakai media. Media dalam hal ini adalah bandarnya. Semua pengetahuan kita atau sebagian besar pengetahuan kita itu didapatkannya dari bandar itu. Maka kalau bandarnya dipelintir kayak barusan, isu terkait satu hal hilangkan, isu terkait satu hal naikkan. Itu sebenarnya penguasa bandar itu bisa merekayasa seluruh otak kita. Otak kita mau diarahkan benci pada seseorang, suka pada seseorang, diarahkan kepada produk tertentu, diarahkan pada teknologi terbaru tertentu dan sebagainya, itu bisa dilakukan dan memang sedang dilakukan. Jadi kalau misalkan teman-teman sekarang benci pada satu pihak, senang pada satu pihak, dan hal yang semacam itu, maka oke, silahkan. Tapi tepat pada saat itulah kita harus sadar bahwa ini tuh hasil rekayasa. Mau benar atau salah, kemarahan kita, kukulutus kita, itu bisa dimonetisasi oleh pihak lain. Kemarin saya ngomong misalkan, Pak Purbaya itu kenapa bisa muncul terus di beranda kita? Karena dia adalah Menteri Keuangan dan Kementerian Keuangan adalah kementerian dengan buzzer terkuat se-Indonesia. Kementeriannya ya, kalau yang buzzer-buzzer yang kuat itu banyak. Cuman kementerian paling kuat itu adalah Kementerian Keuangan. Jadi dia bisa merekayasa otak kita. Atau KDM. KDM itu sebenarnya memang sangat bagus. Memang sangat bagus. Tapi dia overrate. Kebagusannya itu lebih bagus daripada realitasnya. Sekali lagi dia bagus ya. Tapi kecintaan masyarakat kepada dirinya itu lebih daripada aslinya seperti itu. Karena apa? Karena memiliki kemampuan menyampaikan lewat media yang besar. Nah, jadi dalam hal inilah saya ajak teman-teman semua untuk mari kita kukulutus, tapi mulailah sadari dan mulailah skeptis bahwa jangan-jangan kebencian kita, ketidaksukaan kita, atau sebaliknya harapan dan cita-cita kita yang kita gantungkan pada seorang tokoh atau pada orang tertentu, itu sebenarnya bisa jadi itu adalah hasil dari rekayasa. Bahkan ketika saya menyampaikan kepada teman-teman bahwa Kementerian Keuangan adalah kementerian dengan buzzer terkuat, itu juga adalah bagian dari propaganda. Siapa di sini yang bisa membuktikan pernyataan saya itu benar atau salah? Kalau saya kan ada orang dalam.
tapi kan ceritanya seperti itu gitu. Nah, jadi Baraya balik lagi semuanya. Kuku lutus dampaknya besar buat kita yang kuku lutus, buat orang lain yang butuh naik turun emosi, buat industri besar untuk digerakkan pada kepentingan tertentu, pada kepemilikan aset tertentu, dan lain sebagainya. Jadi kuku lutus itu bukan hanya sekedar ungkapan kekesalan dari hati, tapi dia bisa menggerakkan massa. Bahkan 30 orang bisa disatukan dalam satu ruangan dengan judul kuku lutus. Itu pun bisa dilakukan. Jadi ya endingnya saya pengen, ya sebelum nanti kita diskusi panjang, endingnya adalah kita hidup dalam sebuah industri yang besar. Ada orang yang menikmati uang miliaran rupiah dari kuku lutus orang lain, sedangkan kita adalah bagian dari orang-orang yang diperas. Kita hanya mendapatkan ketenangan batin dari kuku lutus, sedangkan pihak-pihak yang lain yang lebih besar itu mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari keresahan dan kemarahan kita yang disampaikan. Terima kasih. Oke. Saya mau langsung lempar dulu ke Kang Gusman ya sebagai. Siap. Jadi Gusman itu dikenal sebagai kuku lutus person. Bahkan stand up show-nya pun namanya kuku lutus. The Art of Kuku Lutus. The Art of Kuku Lutus. Nah, kan Seni betul. kadang ngegerutu tuh sekedar ngegerutu gitu, kayak jalan di Bandung busuk Farhan monyet kan gitu kan. Kan itu nggak catchy gitu, hanya terdengar kasar. Sponsor kita tuh temen deketnya. Iya, nggak apa-apa. Nanti dikat. Nanti dikat, meskipun beliau hadir ya. Nah, proses kreatif seperti apa yang Kang Gusman lakukan sampai akhirnya si kuku lutusnya itu terdengar lebih lembut tapi tetap tajam. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebas ini. Saya tidak tidak menyangka kalau ternyata Bebas. forum ini teh bahasana berat. Tadi wae sekitar 15 menit Pak Guru ngomong, demi Allah teu ngarti. Mainnya gitu. Tinu kuku lutus. Ngerti itu? Ngerti. Tinu kuku lutus jadi tsunami kumaha itu. Kamana itu? Tapi kalau bagi saya kuku lutus itu adalah alat pergerakan. Sarua tadi gitu. Seru tadi ngomong gitu. Setuju, makanya saya meyakin Indonesia tidak akan merdeka kalau tidak ada orang yang kuku lutus. Nah. Coba kalau misalkan zaman Dendels kita Jauh. disuruh kerja paksa. Kalau misalkan nggak ada yang kuku lutus, kita gawe tapi tadi dibayar terus tong kuku lutus wae, maneh teh kuduna bersyukur bisa menang gawe. Nepin kayeuna tah urang kerja paksa. Aya we nu ngomong kieu, maneh ngarasa bosen? Heuh, tah disitulah pergerakan telah dimulai. Kuku lutus. Nah, dan menurut saya kuku lutus itu adalah bentuk protes termudah warga Indonesia. Ada beberapa orang yang tidak bisa menyampaikan protesnya secara ditunjang dengan data, ditunjang dengan dengan hal-hal lain gitu karena keterbatasan ilmu dan segala macam. Nah, apakah orang-orang seperti itu tidak boleh menyampaikan aspirasinya? Boleh dengan cara kuku lutus. Makanya tukang beca kudu ditanya solusi, lamun misalkan harga BBM naik, nyasok solusina naon? Nya teuing atuh. Orang Mana datana? ada tanah. Nya teuing kan karasa kurang eta gitu. Nah, gimana caranya biar kuku lutusnya lebih nyeni gitu? Keci lah, Lebih itu mah sebetulnya lebih ke gimana ya, bentar kalimatnya. Kita ngomong biar mengimbangi cara ngomong guru gembul. Tunggu, tidak harus. Masa ketinggali bodoh. Tidak harus. Kang di dita aya Intel, Kang 2 orang. Tidak harus. Wahnya ya Intel dia. Iya. Ayo, serem. Indonesia teh bagus, Kang. Tidak harus. Takut hilang. Bisi leungit. Gimana cara untuk mengcrafting kuku lutusnya biar lebih mudah diterima gitu kan?
Kalau saya sih sebetulnya ketika bikin tuh tidak terlalu banyak pertimbangan karena mungkin karena saya udah ada basic menulis stand up, nge-crafting sebuah jokes, dan yang kedua saya tahu orang Sunda. Orang Sunda kalau ngedumel itu lucu. Ya kan? Misalkan nenek saya dimintain duit sama salah satu sepupu saya. Mak minta duit. Duit bebengok sia. Nah, begitu aja lucu. Duit bebengok sia emang aing modal duit kan gitu. Jadi kepikiran berarti mengajarin keluar duit. Nah, orang Sunda tuh sudah by nature-nya lucu ketika dia berkuku lutut. Nah, beruntungnya saya sebagai orang Sunda dan juga belajar stand up comedy. Di stand up comedy kita belajar soal bahasa dan juga gaya bahasa. Kan saya ngelihatnya stand up comedy itu sebagai sebuah kesenian bagian dari sastra. Ketika kita membuat sastra kan ada penggunaan majas, ada totem paste, benar? Benar. Ada hiperbola, ada prasprototo gitu. Nah itu pun dilakukan ketika saya membuat materi. Gimana caranya saya bilang waktu zaman Yana Mulyana, ketika lagi banyak begal di Bandung, tapi solusi dari Kang Yana adalah menambah CCTV dan lampu. Waktu itu saya ingin mengkritisi itu, tapi gimana ya biar lucu, saya pakai majasnya satir. Waktu itu saya bilang, oh saya setuju sama Kang Yana. Memang ketika banyak begal ini harus dibanyakin lampu. Setidaknya orang Bandung bisa mati dalam keadaan kaan. Gitu. Itu kan bentuk kekesalan, tapi saya sampaikannya seperti itu. Kurang lebih kayak gitu. Tapi nggak harus belajar stand up dulu kan buat kuku lututnya bebas, jadi intinya Bebas. Kenapa saya mediumnya stand up comedy? Karena basic dari stand up comedy kalau kata Larry David itu adalah if you are not cranky, then you are not funny. Kalau misalkan emang nggak kuku lutut, kamu tidak akan lucu gitu. Ternyata mungkin referensi luar biasa. Iya, sudah pinter kan saya. Sarjana pendidikan, ijazah asli. Saya lempar untuk awal ke Kang Denny Agus. Jadi Kang Denny Agus itu selain penulis buku kan Akang juga berkeliling keluar Indonesia gitu. Akang jangan mengecilkan sosok, Akang juga suka keluar negeri kan. Nah di luar negeri juga sama nggak sih kayak di Indonesia banyak warga-warga yang tiba-tiba kuku lutut gitu? Oh ya, Jun ya perkenalan dulu ya. Nama saya Denny Agus. Sebenarnya udah pernah podcast bareng ya, Kang Gembul di Gembulikum. Kemarin banyak ditanya-tanya juga, respon-respon netizen juga menarik gitu. Jadi saya jelaskan pakai perspektif luar negeri juga, sama saya buat layering setiap isu itu dari masyarakat opininya apa, pemerintah apa, oligarki apa, sampai elit globalnya apa. Ternyata punya keterkaitan tapi berbeda-beda layernya gitu. Tadi terkait pertanyaan di luar negeri seperti apa? Nah kebetulan ya izin saya lumayan 6 tahun berkeliling di berbagai negara, bukan cuma traveling tapi tinggal bareng warga lokal. Jadi random aja, kadang tinggal di Filipina 3 bulan, di Maladewa 3 bulan, sampai ikut 1 hari sebelum pemilu saya lihat Sultan Fajar itu apa sih? Oh, serangan Fajar. Serangan Fajar, nah ada juga itu di Maladewa. Mana si Fajar? Di Afrika juga sama. Jadi sebenarnya semua negara itu mengalami yang hampir sama gitu. Sebenarnya sih common lah di mana-mana, tapi masalahnya beda-beda. Makanya saya nulis buku yang judulnya AI Kenapa Aku WNI. Jadi kita mempertanyakan kenapa aku WNI gitu. Tanyanya ke AI karena kan zaman sekarang semuanya ke AI kan. Nah itu juga bagian dari kuku lutut sebenarnya. Kuku lututnya 30%, tapi saya nggak mau kuku lutut doang di situ. Jadi saya cari juga solusinya. Jadi yang menarik di buku itu di bab-bab awal saya menuliskan hal-hal yang akan terjadi di masa depan di Indonesia karena referensinya kan di luar. Jadi dampak dari contoh ya di bab 1 saya tulis dampak dari RUU KUHP itu udah saya tulis duluan di situ. Di Indonesia kayak apa sih ketika RUU KUHP itu awal tahun lalu sebelum orang ribut KUHP udah saya tulis, sampai nanti ada cerita. Jadi ada lebih dari 100 cerita tentang Indonesia yang belum publik tahu. Jadi yang disembunyikan lah. Jadi ini intial Pak Guru tadi sampaikan tuh ini. jadi sebenarnya itu saya sampaikan cerita-cerita yang belum muncul di berita gitu. Jadi kalau nanti muncul di berita ya di buku itu udah ditulis dulu sebenarnya. Gak tahu itu, saya nggak berani bilang ramalan, tapi sebenarnya nasib Indonesia ini menurut saya sudah ditentukan gitu. Jadi bahkan sampai presiden 2029 juga
sudah bisa tahu. Siapa tuh Kang? Presiden siapa tuh? Nanti tonton podcast aja, udah ada petunjuknya. Jadi sebenarnya ya buat saya kenapa nulis buku itu karena saya tahu sesuatu yang mungkin publik belum tahu. Akhirnya saya tulislah di situ. Cuman karena banyak informasi sensitif, saya buat alegori, sarkas segala macam. Jadi bahasanya agak belok-belok, tapi everyone ngerti lah maksudnya itu. Gitu. Jadi lebih kurang seperti itu. Mari kita mulai sesi Hasirariung. Siapa yang mau bertanya dahulu, teman-teman? Kita ngobrol ya. Kita diskusi. Wah, ini antum tuh. Orang pertama yang angkat tangan boleh. Mau bertanya sama yang tadi nulis buku tentang prediksi itu. Siap. Itu apakah sebelumnya udah punya bakat memprediksi situasi dan Siapa yang meninggal tahun depan gitu maksudnya? enggak ya 20 iya. tahun yang lalu misalnya Iya. dan apakah pernah melenceng yang pertama terus Itu dulu boleh. Akan Boleh. dulu langsung jawab. Ya, sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia itu kebanyakan duplikasi apa yang terjadi di yang lain. Nah, yang orang kita sebenarnya nggak pahami, jadi kita itu Indonesia itu sebenarnya satu kesatuan dari negara lain. Jadi kita itu Indonesia bagian dari ekosistem global. Kita jangan lihat lagi Indonesia adalah Indonesia yang bisa menentukan masa depannya sendiri. Indonesia itu sebenarnya dibentuk sama negara lain gitu. Jadi sama global sebenarnya. Jadi kalau kita bicara Indonesia kenapa bisa ketahuan ya sebenarnya apa yang dibentuk global untuk negara lain juga akan untuk Indonesia juga. Jadi isu-isu seperti RUU KUHP dan lain-lain ini juga terjadi di negara lain. Bahkan isu yang keributan di Nepal itu juga sebenarnya apa yang diributkan di Indonesia juga terkait pembungkaman sosial media, terkait sertifikasi media. Sebenarnya kalau mau lihat Indonesia mau lihat bentukan global itu seperti apa, kita bisa lihat Cina lah contohnya. Bukannya Cina yang Sama Eropa. bentuk global tuh. Bukannya Cina yang bentuk global. Ya, jadi global itu sekarang kita memasuki dunia yang namanya multipolar, gitu. Itu ada dua, dia judulnya AI Kenapa Aku WNI itu analisa dari 25 keilmuan. Pertama geopolitik, intelijen, ekonomi, tata hukum dan sebagainya. Jadi ada unsur itunya. Nah, kalau kita bicara dari aspek intelijen, dunia ini, ya kita bicara gelar lah kalau intelijen, ngeri kan nanti ada. Karena saya bukan. Itu jadi dari pembicara itu kan bisa di Google lah sekarang ya. Dunia ini bergerak kayak yang namanya multipolar. Kalau dulu kan unipolar. Kita itu dibentuk sama Amerika melalui proksinya. Kalau sekarang sudah multipolar. Jadi ada Amerika, ada Cina, itu dari aspek geopolitik. Jadi kalau kita melihat Indonesia nanti ke depannya, kita tinggal ini aja prediksi aja apa yang dimau sama dua negara itu. Kalau Amerika kan dia mengejar, jadi yang dikejar dari dua negara itu, pertama yaitu gak cuma dua negara, ada lagi namanya elit global itu ada WEF, IMF, Bank Dunia dan sebagainya, sampai ada yang nggak pernah kita dengar namanya. Nah itu yang dikejar dari Indonesia sebenarnya dua aja. Pertama sumber daya alam sama data kita, data warga negara itu, data digital. Itu aja yang dikejar mereka sebenarnya. Nah, kenapa mereka kejar itu? Karena ya itu tadi saya udah jelaskan juga dunia. Jadi gini, bedanya kita rakyat pemerintah, oligarki sama elit global ini. Rakyat itu kita berpikir cuman hari ini gitu. Jadi kita cuman berpikir akibatnya, kita nggak tahu sebabnya. Kita cuman complaining. Kita berpikir sebagai rakyat itu seperti itu ya, cuman hari ini gitu. Kalau pemerintah berpikirnya 5 tahun, time frame-nya ya. Oligarki 10 tahun. Nah, elit global ini berpikirnya 100 tahun. Jadi kalau kita pernah dengar yang namanya Great Reset, agenda-agenda global seperti CBDC, Digital ID, Payment ID yang kemarin itu sebenarnya kan agenda global. Nah, itu sebenarnya kenapa mereka berpikiran seperti itu? Karena mereka punya sudut pandang abad, 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, mereka lihat dunia ini kelebihan populasi, banyak kejahatan, jadi butuh solusi yang seperti itu. Nah, karena kita nggak paham nih sebagai rakyat, contohnya pemerintah cuma time frame berpikirnya maksimal 5 tahun, jadi kita nggak punya data-data itu. Akhirnya kita menganggap itu aneh dan kita complaining. Tapi jangan salah, elit global juga banyak kesalahan, karena dari dulu kan Indonesia dari tahun 60-an sudah dibentuk sama elit global kan, kita sudah banyak dikerjain kan sama mereka. Tapi realitanya kan solusinya mereka itu nggak kasih solusi sama sekali, masih banyak ketimpangan segala macam.
Jadi artinya elit global juga nggak pintar-pintar amat kata Guru Gembul. jadi kita juga punya apa ya? Butuh yang namanya apa tadi? Kukulutus tadi supaya didengar sama elit global. Kalau kata Guru Gembul, berarti kalau kita melawan elit global dong, enggak, kita butuh negosiasi sama mereka. Kalau ditanya elit global itu apa, siapa? Ya itu orang-orang fund manager yang kemarin yang di Bloomberg nih ekonomi itu banyak orang-orang elit global. Jadi sebenarnya kita bisa kok negosiasi. Nah, di buku saya yang saya tulis, itu kita tidak against si elit global, tapi buat namanya partisi-partisi, zona-zona kedaulatan. Karena dominasi elit global itu sangat tidak bisa dihalangi. Kalau kita bicara kebijakan-kebijakan, contoh ya, saya ketemu orang Bank Indonesia yang buat kebijakan payment ID. Dia bilang 2028 mulai ada. Itu kan payment ID sebenarnya kombinasi antara digital ID, social credit, sama satu lagi CBDC. Itu digabungin jadi payment ID. Itu correct me if I wrong ya. Itu udah pasti agenda global, itu di 2028 nanti bakal diterapkan. Nah, ya pemerintah kita mah sebenarnya siapa yang jadi pemerintah juga sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kalau menurut saya kalau kita complaining pemerintah lokal sini ya nggak bisa karena yang buat kebijakan bukan mereka. Yang buat kebijakan itu sebenarnya global gitu. Menjawab tidak, Kang? Cik, saya pengen tambahin. Ya, Nanti, tapi sudah ini Kang Gusman harus menjawab ya. Ya, so Enggak. Nah, tapi sebelum Pak Guru, jadi Kang Gusman tidak usah merasa kecil karena atau merasa Pak Guru lebih pintar karena tadi ketika Kang Denny menjelaskan tentang IMF apapun, saya mikirnya Smackdown, WWF apa gitu. Jadi nggak usah pintar, Kang. Kita ngomongin Smackdown, ayo saya. Ayo. Jadi kita dengan standar otak masing-masing. Hari Andre the Giant sama The Big Show tinggian mana sih? Oke, tambahan. Jadi gini, Kang, ini saya juga mau pamer buku, cik punten, Kang. Nah, di sini tuh ada buku Kekuatan Penggerak Sejarah. Kalau mau beli silahkan. Saya rekomendasikan buku ini walaupun gaya penulisannya agak pikasbelen ya. Dia menggunakan diksi-diksi yang karena dia tuh ya gitulah, nggak usah. Tapi ini bukunya rekomendasi. Maksudnya untuk menjawab pertanyaan Akang tuh bisa. Apakah ada gimana cara memprediksi gitu ya? Sebenarnya cara memprediksi itu mudah dan kita selama ini per hari, per menit itu memprediksi sesuatu. Kalau misalkan mau sesuatu yang besar, ginilah ceritanya tahun 2018 di Spanyol itu di launching sebuah AI. Dari launching sebuah AI itu, si AI itu langsung ditantang bisa nggak memprediksi Liga Spanyol siapa yang menang. Ternyata si AI itu bukan hanya memprediksi siapa yang menang, tapi siapa pemenangnya, siapa top skornya, siapa top asisnya, siapa pelatih yang bakal dipecat, dan termasuk bursa transfer. Dan itu tuh sekitar 50% tuh akurat dari semuanya tuh. 50% tuh lumayan. Jadi bagaimana AI bisa memprediksi itu? Karena hidup manusia tuh berpola. Polanya adalah sebab akibat. Contohnya beginilah. Orang Mesir kuno memuja dewa matahari. Lalu dia bikin piramid. Suku Maya memuja dewa matahari. Lalu dia bikin piramid. Jepang memuja dewa matahari. Tidak bikin piramid. Karena sudah punya Gunung Fuji. Apa hubungannya? Jadi sebenarnya manusia tuh berpola. Kehidupan kita tuh berpola. Jadi kalau kita mengetahui polanya, kita tuh bisa memprediksi masa depan. Contoh yang lain beginilah. Orang Afrika rambutnya kribo. Betul kan? Orang India rambutnya tidak kribo. Tapi karena dia tidak kribo, maka dia bikin sorban yang tebal banget. Ternyata orang Arab juga bikin sorban yang tebal banget. Alasannya apa? Panas. Karena panas, orang India bikin yang turban yang kayak gitu. Orang Arab bikin yang seperti itu. Orang Afrika tinggal di daerah panas, tapi tidak bikin yang seperti itu karena rambutnya kribo. Jadi dia bisa menutup biar cahaya matahari itu tidak menyakiti kepalanya. Nah, jadi maksudnya ada pola. Kalau panas berarti topinya gitu. Kalau memuja matahari, maka dia bikin piramid. Kenapa? Jadi selalu ada hubungan kausalitas, ada sebab akibat. Coba kalau misalkan Akang saya tempatkan di Swedia selama 1 tahun ke depan. Bisa nggak saya memprediksi bahwa di hari pertama Akang akan beli baju mantel baru yang tebal? Bisa.
Bisa kan? Bisa. Nah, pola sesederhana itu, saya nggak usah memprediksi dengan ribetnya. Selama kita menemukan pola, itu ketahuan. Akang ini tadi menceritakan tentang pola-pola global. Kalau misalkan ada sebuah negara yang tidak terlalu maju, yang tidak terlalu jujur, maka angka korupsi menjadi tinggi. Ketika angka korupsi menjadi tinggi, maka kukulutus masyarakat pasti endingnya dan ujungnya tuh ke keluhan terhadap korupsi lagi, keluhan terhadap korupsi lagi. Itu adalah pola. Coba nanti Akang, presiden siapa ke depan? Presiden ke depan itu adalah orang yang berlatar ekonomi. Kenapa begitu? Karena kukulutus sekarang tuh ngarahnya ke ekonomi. Kemarin kita waktu zaman Pak Jokowi, kukulutus kita itu ke arah mana? Kukulutus kita itu adalah ke ideologi, karena pada waktu itu rebutan antara kadrun dengan cebong. Iya kan? Maka presiden selanjutnya yang fokusnya itu adalah pada ideologi. Soal apakah dia itu benar-benar dipilih oleh rakyat atau tidak, itu urusan yang lain. Tapi dari situ tuh kita bisa memprediksi presiden berikutnya itu siapa. Kurang lebihnya tuh begitu. Nah, jadi sekali lagi ya, jangan menganggap bahwa kita tuh bodoh, kita tuh tidak bisa memprediksi. Kita tuh selalu bisa memprediksi. Semuanya. Asal kita tuh terbiasa untuk melihat pola-pola dan hubungan kausalitas sebab akibat. Saya misalkan bisa memprediksi, saya bisa memprediksi. Orang di sini, ada yang pas dia nikah akan sangat kesulitan untuk membahagiakan istrinya. Misalkan. Dari mana saya tahu itu? Misalkan. Oh, karena dia, ini mah contoh ya, contoh. Karena dia punya gangguan seksual. Dari mana saya bisa melihat dia punya gangguan seksual? Bisa kita lihat dari luar? Kan ada gejala-gejalanya yang bisa kita lihat dari luar. Ya nggak usah ditunjuk ya. Nanti kan malu-malu kambing. Tapi maksud saya tuh sejauh kita mengetahui pola-polanya, maka sebenarnya kita tuh lebih mudah untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Contoh yang paling sering saya ulang-ulang itu adalah, coba dulu tahun 65 ada Bung Karno, kuat, hebat, tegas, tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Tapi begitu dia gagal mengatasi krisis ekonomi, dia digulingkan dengan cara yang paling menyakitkan. 32 tahun kemudian, ada presiden yang kuat, hebat, gagah perkasa. Lalu dia gagal mengatasi masalah ekonomi. Bisa nggak kita memprediksi apa yang akan terjadi? Dia akan digulingkan dengan cara yang paling menyakitkan. Polanya sama. Bung Karno tuh dia tuh waktu zaman 60-an itu, siapa yang membayangkan dia itu akan dijatuhkan? Gak ada. Tapi dia digulingkan gara-gara apa? Duit. Ketika masyarakat Indonesia nggak punya duit, dia marah. Demo di Indonesia, penyebabnya cuma 2. Minta kenaikan gaji atau minta turunnya harga BBM. Atau harga sembako. Duit semuanya. Nah, jadi karena orang Indonesia fokusnya pada duit, kemarahan Indonesia pada apa? Pada orang yang nyolong duit, koruptor. Itu pola yang mudah kita pahami. Jadi teman-teman, jangan menganggap rendah diri soal kita bisa memprediksi sesuatu. Meramal. Kok bisa meramal? Enggak, kita semua tuh biasa dan bisa. Asal kita membiasakan diri untuk membaca dan menganalisis fenomena dan pola-pola. Mangga, Kang. Baik, menarik. Jika betul. Gini, menarik tadi Pak Guru ngomongin soal pola. Bahwasanya kita ini bisa memprediksi sesuatu. Saya setuju karena sebetulnya kenapa kita merasa tidak bisa memprediksi sesuatu, ngerasa kita nggak bisa ngeramal apapun gitu, ngerasa tidak bisa yaitu menangkap pola, mungkin karena pola pendidikan kita itu lebih fokus terhadap mengajarkan kita membaca tanda baca dibanding membaca pertanda. Wih. Keren. Iya benar. Kata-kata mutiara ini. Karena kalau misalkan kita lihat orang tua kita pada masa lalu, mereka sangat pintar untuk membaca pertanda alam. Kalau misalkan udah kayak gini berarti bakal pihalodeun. Lamun jika kieu berarti bakal pihujaneun. Tapi dengan perkembangan zaman, teknologi membuat kita mudah
karena akhirnya karena kemudahan akhirnya kita lengah dan lalai, dan juga pendidikan kita tidak menunjang ke arah itu, makanya intuisi kita tumpul. Salah satu indikatornya menurut saya adalah banyak orang Indonesia yang nilai matematikanya jelek. Padahal pelajaran matematika itu bukan tentang hitung-menghitung, tapi tentang logika. Betul kan? Betul. Kalau 2 ditambah 2 logikanya bertambah jadi 4. Kalau 4 dikurangi 3 logikanya hasilnya 1 gitu kan? Nah, tapi kenapa banyak siswa di Indonesia yang tidak bisa tidak bisa belajar matematika karena memang matematika diajarkan tidak dikenalkan kepada siswa bukan sebagai logika. Ini saya dengar dari Mbak Sujiwo Tejo, karena katanya matematika adalah ilmu yang menangkap pola dari sesuatu yang tidak berpola. Sesuatu yang tidak berpola ditangkap oleh orang matematika, dibikin tuh polanya. Oh, pola kemacetan tuh bisa dihitung oleh matematika. Pola pola bikin bata. Orang dulu bikin bata aja. Setelah ada ilmu matematika, dihitung tuh polanya sehingga orang bisa memasang bata secara presisi begitu. Nah, balik lagi. Kalau Indonesia pengen orang-orangnya bisa mengerti atau bisa membaca pola-pola itu, ya dari pendidikannya juga harus dibenerin. Kurang lebih seperti itu, Pak Guru. Bagus tidak? Bagus. Ya? Bagus. Tepuk tangan dong. Bagus. Sarjana pendidikan habis ijazah asli. Balik dekadinya. Saking bagusnya orang-orang kaget bahwa Gusman pinter guys. Percaya. Ada yang lain yang bertanya? Boleh kita geser dulu Akang ke yang depan sini dulu, ke kacamata 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, kalau misalkan kita mau membaca pola gitu ya Pak Guru ya, atau kalau misalkan kita mau memprediksi masa depan, kan itu ada pola-pola ritmiknya ya Pak Guru ya, yang mungkin ada variabel-variabel yang harus dimasukkan ke dalam pola-pola itu, dan di dalam pola itu juga ada sangat banyak ketentuan yang tidak bisa dicerna oleh hukum kausalitas gitu. Contohnya misalkan kalau ada butterfly effect di dalamnya. Ya. Kalau misalkan ada butterfly effect, sedikit pun langsung berubah gitu. Misalkan kondisi cuaca sekarang lah gitu. Tadi mendung, sekarang nggak hujan. Nah, itu butterfly effect kan kayak gitu. Jadi kalau misalkan secara prediksi, saya bisa memprediksi bahwasanya hari ini hujan. Bahkan perkiraan cuaca pun kemarin saya lihat hujan. Tapi pada nyatanya sekarang tidak hujan. Nah, kira-kira gimana supaya prediksi kita lebih tepat untuk menguji data-data itu atau pola-pola yang ada di katakanlah di ruang lingkup masyarakat gitu. Udah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh timpan dulu. Menangkap tidak? Saya bagi-bagi aja ya. tidak sabar ini. Saya mau jawab juga nanti. Oke, baik. Oke. Gusman. Dua orang ini tidak sabar untuk menjawab. Saya tidak sabar untuk diam. Jujur dengartin dulu ya, maka saya tidak akan berpura-pura pintar. Oke. Saya juga nggak pintar sih. Oke, boleh. Takut ekspektasinya terlalu tinggi. Ya, tapi inilah saya berbagi cerita ya. Lagi-lagi referensinya buku saya. Saya buat ada di salah satu halaman namanya multi layer. Jadi sebenarnya tadi seperti yang disampaikan tidak berkaitan dengan kausalitas gimana cara membacanya. Nah, terkadang gini sih, informasi yang tersedia di publik itu terbatas sebenarnya. Jadi setiap kejadian itu saya bagikan ada 10 layer. Saya buat namanya K0 sampai KX. Contoh K0 itu levelnya orang awam. Jadi informasi yang muncul di media. Jadi setiap isu itu sebenarnya berbeda setiap layer. Jadi kalau Akang misalnya orang pemerintah sama orang umum itu bisa beda. Datanya bisa beda. Jadi itu ada 10 tingkatan sebenarnya. Dari mulai K0. Nah, orang-orang kayak kita ini sebenarnya cuma di level 0 aja. Masih ada 9 level di atas lagi.
Di atas K0 itu ada level pemerintah, ada level ring 1, ada level intelijen, ada level ada lagi yang namanya deep state. Deep state itu orang-orang organisasi rahasia yang membentuk hampir semua kebijakan tapi nggak pernah kelihatan. Ada lagi meta, sampai di atas itu namanya AI supranasional. Itu kita nggak pernah tahu ada, tapi itu yang sebenarnya membentuk geopolitik. Nah, kenapa banyak pola yang nggak terbaca sama kita polanya nggak kebaca semua karena kita belum berpikir multi layer tadi sampai informasi dalam tadi gitu. Jadi makanya nggak kebaca gitu. Nah, sebagai contoh ya. Tadi kalau kita bicara waktu di awal kita bicara media ya. Kenapa kok media itu sejahat itu gitu kan? Kenapa kok media itu ngasih hoax? Saya ada versi jawaban sebenarnya Pak Guru. Kenapa kok di sosial media itu versi hoax? Jadi ceritanya ini nggak bisa diverifikasi dimanapun karena saya suka kasih informasi yang memang nggak ada di publik gitu kan. Jadi dulu ceritanya waktu mau dibuat sosial media itu algoritmanya diuji coba gitu. Jadi ada sebuah eksperimen si A sama si B itu ditaruh di dua ruangan berbeda selama 24 jam. Nah, si A dikasih informasi yang fakta, dikasih semua fakta disebar lah sampai 24 jam dia suruh baca fakta. Semua informasi itu fakta dia baca. Si B dikasih hoax, tapi dia suka hoax itu sesuai dengan seleranya dia, sesuai dengan ekspektasinya dia. Tahu kan? Nah, tahu nggak setelah 8 jam ditanya dari mereka. Jadi AB itu kelompok ya, bukan orang. AB itu kelompok. Nah, hasilnya ternyata 95% itu lebih suka di ruangan B tadi, di kelompok B. Jadi orang lebih suka, ternyata publik ini lebih suka dikasih hoax tapi sesuai sama ekspektasinya dia. Contoh misalnya kayak dikasih hoax, misalnya detik ini nih, Bahlil misalnya mundur kayak gitu kan. Itu orang sebar itu 4 kali lipat tadi kata Pak Guru kan. Ketimbang Bahlil berprestasi misalnya kayak gitu. Dia kan kemarin ada prestasi kan memberi izin 45.000 sumur. Itu nggak nyebar. Nah, karena itulah yang dibaca sama pembuat sosial media, akhirnya mereka kan orientasinya bisnis. Kalau mereka kasih fakta semua, mereka nggak dapat duit. Nah, pola itu yang nggak dibaca sama publik sebenarnya. Padahal itu sebabnya. Nah, itu yang coba diselesaikan sama orang-orang media sekarang. Jadi di Eropa itu Pak Guru ada media itu buat asosiasi, mereka subscription. Jadi masyarakat itu patungan untuk bayar media. Jadi mereka nggak buat berita-berita yang clickbait lagi. Nah, itu mungkin susah di Indonesia diterapkan. Padahal seharusnya itu yang diterapkan. Nah, itu sedikit pandangan dari saya, Pak Guru. Betul sekali, betul. Betul. Bahlil lebih catchy kayak Daripada dia prestasi kan ada prestasi Bahlil itu adalah dia minum syariah Islam jongkok. Tapi tidak menarik. Nggak menarik. Lebih menarik Bahlil mirip goblin itu kan menarik. Orang suka. Iya kan? Pak Guru, ada tambahannya. Bukan tambahan, tapi ini adalah jawaban dari pertanyaan tadi. Oh. Jadi pertanyaannya itu adalah, kan kalau kita menemukan pola, maka kita bisa melihat masa depan. Tapi memprediksi masa depan. Tapi bukankah ada butterfly effect, di mana hukum kausalitas itu mengarah pada ketidakjelasan, ketidakpastian, dengan kemungkinan-kemungkinan yang tidak terbatas. Nah, itu kan sebenarnya adalah doktrin dari butterfly effect. Butterfly effect itu kurang lebihnya gini. Satu akibat itu pasti disebabkan oleh sebab, betul ya? Nah, tapi walaupun kita mengetahui sebabnya, kita tuh tidak akan tahu akibatnya apa. Karena apa? Karena kemungkinannya terlalu banyak. Contoh kecilnya adalah, ini pertanyaan Akang saya ingin perjelas, biar Kang Gusman nanti menjawab lagi. Disuntrungin darah sub saya mah. Nah, jadi misalkan maksudnya gini Kang, butterfly effect itu gini kurang lebihnya. Saya sekarang punya 2 anak. Dan saya memiliki tim yang namanya Samsudin. Dari mana saya dapat ini? Ternyata gara-gara saya masuk jurusan keguruan. Ketika saya masuk jurusan keguruan, saya jadi guru honor. Ketika saya jadi guru honor, saya menemukan istri saya yang waktu masih sekolah. Lalu saya cirian.
Nah, ketika saya menemukan istri saya, lalu dia melahirkan untuk saya 2 anak dan membuatkan untuk saya platform YouTube. Oke, seandainya saya tidak masuk keguruan, saya jadi apa? Itu tuh random banget, ada jutaan kemungkinan. Bisa aja jadi kuli bangunan, bisa jadi ustadz, bisa menjadi presiden, bisa jadi apapun. Seandainya saya nggak masuk jurusan keguruan, tapi gara-gara masuk jurusan keguruan, lalu kemudian berkenalan dengan istri saya dan sebagainya. Oke, kita ikutin. Saya masuk jurusan keguruan, tapi tidak bertemu dengan istri saya. Jutaan kemungkinan. Saya bertemu dengan istri saya, atau calon istri saya. Jutaan kemungkinan. Nah, dari begitu banyaknya kemungkinan-kemungkinan inilah yang kemudian menghasilkan butterfly effect itu. Dan akhirnya menghasilkan film Marvel. Marvel dan DC itu awalnya ceritanya dari butterfly effect. Ketika The Flash masuk ke satu timeline, ternyata dia bisa mengikuti begitu banyak timeline lain. Hanya gara-gara dia mencoba untuk menyelamatkan bapaknya, yang nonton The Flash itu kan, menyelamatkan bapaknya itu, dia tuh bisa mengubah, jadi pas si bapaknya selamat itu ternyata begitu banyak kemungkinan lain gitu. Ternyata bapaknya tidak dipenjara, tapi gara-gara itu bapaknya mati atau bapaknya apa dan dia jadi segala rupa tuh banyak. Jadi sebenarnya nih, satu orang di sini ngupil itu menghasilkan begitu banyak potensi atau dampak ke depannya. Satu orang ngupil. Tiba-tiba gempa. Ya bisa, makanya butterfly effect itu satu kepakan kupu-kupu bisa menyebabkan badai tornado di Texas. Itu ininya, metaforanya. Film Betul. Final Destination. Ya kan, kayak gitu kan. Oh, kalau Final Destination itu merusak hukum ini. Karena kalau Final Destination itu kan matinya tuh berurutan. Padahal di tengah kematian orang itu tuh harusnya ada orang lain lagi yang mati gitu. Jadi dia tuh salah sebenarnya Final Destination. Salah. Destination ratingnya 2. Tapi hoax itu dibutuhkan sama masyarakat. Tapi balik lagi ke ini. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa memprediksi masa depan kalau polanya ternyata acak? Begitu kan? Nah, maka jawaban paling sederhananya itu adalah gini. Ada keumuman, jadi tadi Akang nyebutnya variabel ya. Ada konstanta, ada variabel. Konstanta itu cenderung umum dan berulang. Sedangkan variabel itu melibatkan banyak kemungkinan yang sangat kacau, yang sangat tidak jelas. Nah, variabel-variabel ini menentukan detail-detail, misalkan pribadi. Tapi konstantanya itu pasti. Contohnya gini, waktu Franz Ferdinand lewat sebuah jalan yang tidak diinginkannya, dia ditembak. Ketika Franz Ferdinand mati ditembak oleh orang Serbia, maka Austria nyerang Serbia. Karena Serbia dilindungi oleh Rusia, Rusia nyerang Austria. Karena Austria temannya Jerman, Jerman nyerang Rusia. Karena Rusia temannya Inggris dan Prancis, Prancis nyerang Jerman. Dan itulah penyebab Perang Dunia ke-1. Jadi pertanyaannya, seandainya Franz Ferdinand tidak mati, apakah Perang Dunia I tidak terjadi? Belum tentu. Ternyata tetap terjadi. Karena apa? Karena pada waktu itu blok-blokan, kubu-kubuan sudah terjadi. Mereka cuma butuh pemantik kecil saja. Nah, pemantiknya kebetulan ini. Nah, ini tuh variabelnya. Polanya, kalau ada 2 kekuatan besar, udah mulai kubu-kubuan dan memperebutkan sumber daya yang besar, mau pemantiknya bagaimanapun, variabelnya apapun, polanya pasti dia akan melakukan perang. Itu kepastiannya gitu. Jadi, ada di sini orang yang sudah siap nikah, sudah punya duit, sudah direstui sama orang tuanya, dia sudah punya sumber daya dan aset, maka dipastikan dia tuh bakal menikah, tapi soal dengan siapa itu variabel. Bisa dengan siapapun. Tapi bahwa dia akan menikah dalam waktu dekat, itu hampir pasti bisa kita prediksi. Begitu, Kang. Jadi, butterfly effect itu
itu terkait dengan ketidakpastian yang detail, tapi pola-pola umumnya bisa kita pahami bersama. Sob, siapa lagi? Atau mau ada di sini ada yang mau nanggapin? Boleh kita sirarium Iya, kita ada lagi. seenak perutnya. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Andi Al-Bari. Kebetulan saya mahasiswa fisika. Wih, Wes. wih, Wah. nggak ada yang tepuk tangan. Saya sedikit dikarikot tadi tentang Pak Dr. PFF. Jadi saya keinget namanya singularitas takdir. Wih, Jadi ibaratnya apapun yang kita ambil, misalkan jalan yang kita ambil dalam hidup, misalkan saya bukan masuk fisika, bisa masuk politik, masuk apa, itu ujungnya pasti akan menuju output yang sama. Misalnya kayak kematian, kayak kita misalkan gitu. Itu saya ingin bertanya nih kepada nah bertanya. Sudah nanti nambah. Baik, Geus atau ini tadi. ketiga orang ini kira-kira singularitas takdir apa yang akan ditempuh Indonesia? Kira-kira kan ini kan percabangannya ada banyak nih. Oh, berat. Kira-kira Indonesia ini akan menuju ke apa gitu? Oke. Indonesia kemana nih? Nah, itu lah. Kang, ngomong Kang, awas. Jawab, Kang. Indonesia kemana ya? Pertanyaan yang sangat bagus. Saya tuh di kepala saya ada kata-katanya cuman bingung buat nyampeinnya. Kurang lebih tadi nangkep sih apa yang disampaikan sama Kang Guru, terus Kang Denny dan juga pertanyaan Akang, bahwa apa namanya ada naon sih tadi teh? Naon? Butterfly effect. Lain eta. Takdir Singularitas Indonesia. takdir. Singularitas takdir. takdir. Nah, Indonesia seperti apa? Indonesia bakal seperti apa? Kan kita bisa memprediksi sebetulnya dengan apa namanya? Kan kalau misalkan kita mau keluar juga kita bisa memprediksi kita bakal selamat atau tidak. Ngelihat cuaca jika nepi hujanan karena kemarin hujan, kemungkinan jam 2 hujan juga karena kemarin jam 2 hujan. Terus ngelihat udah agak mendung, pasti hujan. Jadi saya akan membawa jas hujan. Prediksi saya selamat tanpa kebasahan. Nanti kalau di jalan ternyata ada saya ketabrak, saya dibegal orang, itu tadi variabel tadi, ya kan? Nah, kalau udah terjadi seperti itu berarti itu maksudnya takdir. Nah, takdir apa yang akan diterima oleh Indonesia ke depannya? Kita bisa lihat dengan kondisi konstanta tadi yang ada di Indonesia sekarang. Kita punya presiden Wih, terbaik se-Indonesia. hidup Jokowi. The best, Pak Jokowi the best. Kayak intel. Dan kita punya wakil presiden yang badmintonnya butut. Beban saya mau jadi main badminton. Digandong pasti. Kita bakal tahu 5 tahun ke depan Indonesia seperti apa dengan ngelihat kebijakan-kebijakan awal yang dikeluarkan oleh presiden di beberapa hari pertama ini. Ini yang kontroversial. Ya kurang lebih 11-12 lah kayak 5 tahun. Tidak mungkin nggak bakal terlalu jauh dari yang sekarang terjadi. Mungkin akan terjadi Indonesia emas 2000 berapa? 45 Hijriah. Mungkin akan terjadi. Tapi kalau itu terjadi, itu masuknya takdir. Gitu. Gitu merenya. Nyambung. Tenang. Yang penting ngajawab. Baik. Baik. Halus. Saya. Iya. Bebas. Ini bukan pribadi ya, ini prediksi tadi, baca pola tadi. Pola yang saya baca kan apa yang tidak terlihat di publik ya, di media. Sebenarnya di tahun depan itu kemungkinan KUHP itu membentuk pembungkaman ya. Catat. Jadi pembungkaman pasti, jadi sosial media nanti nggak sebebas sekarang. Mungkin sertifikasi juga akan berlaku seperti di Cina. Lalu ada krisis pangan, bakal mau ada perang juga sama, karena Taiwan nanti akan ini ya. Terus harga pangan bakal naik, demo lagi pasti. Terus jadi kalau yang waktu itu Nepal ya, pembungkaman sosial media, nanti kita juga demo juga seperti di sana prediksinya. Kemungkinan ada penyakit baru lagi seperti pandemi.
Ini bukan saya ya, ini yang saya baca pola ya tadi. Ngeri. Akan ada pandemi lagi, yaitu di 2026. Tapi everything itu for good sebenarnya. Kayak kemarin pandemi COVID kan sebenarnya tujuannya kan untuk naikkan ini ya, digital kan sebenarnya. Jadi di balik ada musibah itu pasti nanti ada yang bagus lagi. Tapi kalau kita bicara Indonesia, kalau kata Pak Prabowo baca buku yang namanya buku yang jadi referensi beliau di 2018, Ghost Fleet, itu kan Indonesia bubar. Sebenarnya itu juga ada prediksi ke sana, Indonesia mau bubar. Tapi bubar yang dimaksud itu for good sih sebenarnya, bukan bubar yang jelek gitu. Jadi mungkin bubar tapi akan lebih baik gitu. Cuman artinya sebenarnya apa yang tertulis di algoritma globalis itu sebenarnya tidak mutlak akan terjadi. Itu tergantung lagi kita rakyat, karena persentase peran masyarakat itu sebenarnya paling besar, ada di 30%. Sisanya 30% lagi pemerintah. Ini angka opini pribadi ya. Kemudian dibentuk oligarki, lalu elit global itu minimalis gitu. Jadi sebenarnya lagi-lagi di rakyatnya. Nah, PR terbesarnya adalah menyadarkan masyarakat ini bahwa ada loh yang seperti ini gitu. Cuman nggak usah takut, everything memang arahnya ke sana. Terus kalau kita bicara next 3 years akan ada payment ID yang tadi saya sampaikan. Payment ID juga for good sebenarnya. Cuman payment ID itu masih terkendala di Dukcapil. Dukcapil kita kan datanya banyak bohong kan. Karena dipakai untuk kepentingan politik lah biasa lah. Jadi ada ditambahkan kan, baru ketahuan juga kan IMIP Airport kan yang di Morowali ada tahu kan, airport ilegal itu juga buat masukin orang-orang. Nah, banyak hal-hal yang memang sebenarnya masyarakat tuh dibodoh-bodohin sebenarnya kalau. Tapi ya itu tadi, pemerintah itu punya maksud tersendiri kenapa masyarakat dibodohi ya, karena masyarakat juga senang dibodohi. Tadi contoh case-nya tadi media kan, dikasih fakta nggak suka, lebih nyaman dikasih kebohongan tapi sesuai dengan seleranya dia. Itu yang jadi masalah memang kan di bisnis. Kalau media jadi bisnis, ya itu sih gambarnya. Tapi kalau bicara lebih jauh lagi, AI bakal mendominasi. Nanti contoh kerjaan guru, kalau kemarin kan banyak memprediksi guru itu kemungkinan bakal hilang. Hilangnya didisrupsi sama AI. AI-nya itu yang e-learning. Jadi orang nanti mungkin akan tidak, mohon maaf ya Pak Guru, mungkin bakal berkurang ketergantungan dengan guru nanti. Gitu. Itu juga harus jadi concern juga. Kalau kita bicara sampai 10 tahun ke depan, di buku saya tulis sampai di 2035. Itu saya di bab akhir saya tulis surat dari 2035. Nah, itu bakal muncul zona kedaulatan. Itu zona kedaulatan itu karangan saya sendiri, halusinasi untuk bagian dari negosiasi apa yang tertulis tadi. Contoh, karena nanti kedepannya uang kan digital semua kan, yang gambaran orang redenominasi itu cash, sebenarnya itu kan nanti digital, jadi dipotong tapi bentuknya digital. Bahkan saya cerita ke Pak Guru, mungkin nanti ke depan di 2030 udah ada expired time-nya. Nah, kalau kita biarin aja, expired time itu bakal common. Uang itu ada expired-nya mungkin 1 tahun. Jadi kalau uang ada expired-nya, sebenarnya tujuan elit global itu untuk mengurangi ketimpangan sosial. Percaya atau enggak, kalau uang di dunia ini ada expired-nya, dalam waktu 1 sampai 2 tahun aja udah nggak ada lagi kaya miskin. Jadi semua orang merata gitu. Jadi itu yang dianggap mereka solusi gitu. Cuman bagian dari negosiasi kita, misalnya let's say ya kita bicara orang-orang yang negosiasi itu, expired itu bukan diberlaku untuk semua uang secara keseluruhan, tapi uang yang dijadikan bansos. Gitu. Jadi nanti orang-orang kurang mampu gitu kan dapat bansos, karena kan pekerjaan bakal hilang kan sama AI, robot dan lain-lain. Humanoid juga sudah mulai jalan. Jadi orang bakal kehilangan pekerjaan. Nah, pemerintah nanti harus inisiatif buat yang namanya UBI, Universal Basic Income. Jadi tetap digaji. Nah, gaji itu yang kita bilang bansos, nanti pakai blockchain. Nah, itu nanti yang mungkin ada expired-nya. Jadi bansos itu harus di spending. Itu gambaran menurut saya ya pribadi Indonesia next 5-10 years. Ya, makasih Pak Guru. Mau nambahin dikit lagi ya? Tuh kan? Sok. Jadi kepikiran gambaran Indonesia ke depan menurut saya adalah bakal tumbuh banyak komedian-komedian yang bagus. Kenapa? Karena secara kalau kita tarik secara sejarah, polanya juga selalu berulang. Komedi selalu tumbuh subur di tempat-tempat yang depresif, betul, opresif, dan juga dan juga chaos. Yeah. Kalau misalnya kita lihat di zaman-zaman yang paling depresif, yang saya tahu itu ada di zaman Hitler di Jerman. Kurang diktator apa itu Hitler. Tapi gara-gara ada Hitler, ada Charlie Chaplin.
Chaplin itu tumbuh karena ada Hitler, ada tirani Hitler. Warkop itu tumbuh karena ada Soeharto. Iya. Nah, kita tunggu gara-gara Prabowo ada siapa komedian yang bakal tampil. Dari prediksi dua orang ini kita lihat prediksi, kan tadi Kang Denny menyebut 3 prediksi tuh. Denominasi uang ada expire-nya, Iya, iya. 2026 5 tahun. pandemi. Ya, ada ke sana. Apakah prediksi Kang Denny ini akan seheboh prediksi Guru Gembul 2025 muncul alien? Kita lihat nanti ya. Ada 2000 Indonesia dibawa kemana nih? Sebenarnya alien itu sudah pernah keluar beberapa kali. Jadi para ilmuwan itu sudah memperkenalkan alien di 2025 itu beberapa kali. Di antaranya adalah penemuan gas apa di Venus teh? Viposipon. Gas LPG. Gas itulah yang membuktikan secara akurat bahwa di Venus tuh ada kehidupan. Dan itu dilaporkannya sebenarnya tahun 2025. Jadi, Cuman nggak heboh aja gitu ya. cuman gak heboh karena apa? Karena itu adalah penelitian ilmiah. Dan penelitian ilmiah itu jarang sekali yang heboh kecuali dikaitkan dengan kepentingan politik. Dan itu adalah kabar baik. Jadi kabar baik itu nggak seru-seru amat. Iya. Jadi sebenarnya kemudian para ilmuwan di tahun 2025 itu sampai menemukan sekitar 104 planet baru, eksoplanet yang ada airnya. Dan keberadaan air itu hampir pasti meniscayakan ada makhluk hidupnya. Kenapa seperti itu? Karena untuk menjadi air tuh biasanya harus ada yang melakukan sirkulasi dulu. Yang mempertahankan air menjadi ada tuh biasanya ada makhluk hidup yang seharusnya membuat air tuh bertahan di situ. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya soal alien diperkenalkan di podcast itu tuh saya ngomong entah nanti bentuknya seperti apa, entah dia makhluk cerdas atau tidak, ya sebenarnya alien itu sudah diperkenalkan. Jadi saya tidak hariwang dengan itu dan bisa di-googling sama-sama. Nah, prediksi saya misalkan ya terkait dengan pandemi apakah terjadi tahun 2026? Dugaan saya bukan pandemi, tapi epidemi. Urutannya kenapa bisa ada pola seperti itu? Gini ceritanya. Dari tahun 2000 sampai tahun 2020, corona tuh nyerang 3 kali. 2 epidemi, sekali pandemi. Nah, jadi maksudnya apa? Kalau dalam 20 tahun nyerang 3 kali, maka dalam 30 tahun tuh harusnya nyerang 4 kali. Hitungannya tuh gitu. Nah, jadi sampai tahun 2030 ke depan tuh apakah akan ada epidemi atau pandemi atau apa satu lagi deh? Itu tuh pasti. Itu tuh pasti. Karena rumusannya adalah seperti itu dan saya sudah bikin video kemarin-kemarin episode ke-700 sekian, itu kita memang akan ngalamin lagi. Apakah itu soal elit global dan sebagainya urusan lain, tapi bahwa polanya ketemu kayaknya. Bahkan para ilmuwan sekarang WHO dan sebagainya juga sudah menciptakan mitigasi-mitigasi untuk itu. Jadi jangan hariwang, itu insya Allah kita akan mengalami pandemi itu lagi. Atau wabah lah, entah bagaimana ceritanya wabah lah ya. Nah begitu. Kemudian tadi dikatakan nanti akan ada demo-demo lagi. Ya secara kalkulatif itu antara bulan Maret, April, Mei. Maksimal banget September. Tahun 2026 itu akan demo besar-besaran dan mungkin akan ada pejabat yang dipecat di Indonesia. Kenapa coba? Nah itu prediksi saya dan saya pernah bilang ya di video saya. Kenapa? Karena pada waktu itu Indonesia harus bayar bunga utang yang jatuh tempo 800 T. Biasanya kalau kita mau bayar utang segitu gede, kita akan ada efisiensi. Kalau ada efisiensi, misalkan banyak dana yang akan dikurangi. Kalau dana dikurangi ini itu biasanya akan terjadi demo. Kalau terjadi demo biasanya dia akan ditunggangi. Kalau sudah ditunggangi ada demo yang menggunakan aset kekayaan dan sebagainya itu biasanya akan meledak besar. Nah, jadi runtutan polanya tuh kelihatan sebenarnya.
Nah, nanti saya salah kalau misalkan tidak terjadi, apakah prediksi saya salah? Ya gak apa-apa, berarti kita bersyukur kan. Iya. Tapi dengan fakta bahwa di bulan itu kita harus bayar utang 800T dan bahwa APBN kita tidak cukup untuk bayar itu, ya kemungkinan kita harus ribut lagi dengan alasan itu. Coba alasan demo yang kemarin dimulainya dari mana? Bukan gaji DPR. Iya betul. Dimulainya itu adalah dari efisiensi. Efisiensi itu menyebabkan apa? Efisiensi menyebabkan dana dari pusat ke daerah itu dipotong sampai 60%. Setelah dipotong menyebabkan apa? Si daerah-daerah itu pusing 7 keliling, dia naikin pajak. Pajak yang bisa diambil sama pemerintah daerah itu apa? PBB. Itu yang akhirnya demo. Nah, jadi sebenarnya rangkaian itu tuh pola. Nanti kalau misalkan sekali lagi ya, kalau ramalan saya atau prediksi saya salah, no smoking, ya kita bersyukur gitu. Cuman maksudnya hal itu tuh berpola. Bisa kan kita bayangkan? Kita efisiensi berarti gini, ini berarti gini gitu, dan lain sebagainya. Termasuk juga nanti, apakah uang nanti ada expired-nya? Ya masuk akal. Itu semuanya berpola. Kurang lebihnya seperti itu. Dan uang berpola itu, uang expired itu kan dugaan saya itu adalah ketika pertumbuhan populasi umat manusia itu sudah relatif stuck. Relatif bisa ini. Jadi gini, pertumbuhan ekonomi di dunia sekarang itu sebenarnya sangat tergantung pada pertumbuhan populasi. Jadi Indonesia pertumbuhan 5% per tahun itu karena pertumbuhan populasi manusia Indonesia itu sekitar 0,8% setahun. 0,8% setahun dari per individu itu meningkatkan sampai sekitar 5% setahun. Jadi itu sebenarnya ada kalkulasinya. Nanti kalau misalkan kita mentok, pertumbuhan ekonomi juga bakal mentok. Kalau pertumbuhan ekonomi bakal mentok, apa yang bisa kita lakukan? Bisnis itu akan kesulitan untuk menciptakan monopolistik dan hegemoni kekuasaan. Hegemoni finansial. Nah itu akan berpola ke depannya. Ya, tapi kurang lebihnya, balik lagi ya, saya ngajak teman-teman itu untuk membiasakan diri melihat pola-pola dan jangan minder sama Rocky Gerung, pengamat dan sebagainya. Jangan minder dengan membiasakan kita dengan pola-pola seperti itu. Asal jangan kausalitas tetap ya, jangan yang nggak nyambung gitu. Jadi misalkan, wah karena Anda itu Muhibin, maka Anda akan dapat, misalnya itu kan nggak nyambung gitu ya. Misal, membiasakan untuk berpikir kausalitas, berpikir sebab akibat, kita tuh sebenarnya punya kesempatan yang lebih baik untuk bisa meniti masa depan gitu. Jadi minimal fokusnya adalah diri kita sendiri, membiasakan berpikir analitik dengan bagian paling mendasarnya itu adalah kausalitas, sebab akibat. Begitu kurang lebihnya. Ada yang mau menambahkan atau bertanya hal lain? Wow. Ke belakang dulu ya, sorry ke belakang dulu, mic-nya geser ke belakang. Belakang. Nah. Tapi ini tuh asa apa ya? Asa berfokus ke tiluan di sini padahal mah rame kalau ini mah. Kalem-kalem aman. Kalau misalkan 2026 pandemi lagi, pastikan teman-teman jago joget ya biar terkenal TikTok lagi nanti. Setidaknya kalian kaya nanti ketika pandemi selesai. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rafa. Sebelumnya saya mau mengungkapkan terlebih dahulu kayak saya pernah mendengar Dr. Yu Hasan pernah berkata bahwa apapun yang berkaitan atau sudah ada sejak lama itu pasti ada kebermanfaatannya gitu. Tapi saya melihat bahwa, maaf ya gugup mungkin pertama kali ya demam panggung saya. Seperti logika mistika misalnya, logika mistika itu menurut saya krusial sekali, seperti Pak Guru tadi yang katakan. Apa itu? Kalau misalnya bisa percaya diri. Tukang bakso misalnya, dia tuh nggak laku gitu. Tukang bakso nggak laku, tapi yang dia lakukan itu misalnya ke dukun atau kayak gimana gitu. Nah, menurut Guru Gembul, kalau misalnya sesuatu yang sudah ada sejak lama itu bermanfaat, kenapa logika mistika itu tetap ada? Dan kalau misalnya harus tetap ada,
kadaritas seperti apa yang harus jadinya positif gitu. Gimana? Kalau punten ya kakinya gininya. Orang gendut mah punya masalah. Kang, iya tuh baturan saya. Oke. Gitu. Asli cangkeng saya. Geus karolot. Enak gini. Saya nu kolot. Kalau kumaha? Kalau Kalau misalnya karena waktu itu udah saya pernah mendengar kayak sesuatu yang udah lama itu ada, berarti ada kebermanfaatannya gitu. oh gitu, heeh. Nah, lalu kenapa logika mistika itu tetap ada dan kalau misalnya harus tetap ada manfaatnya untuk bisa tetap bermanfaat kayak gimana gitu. Saya tuh agak cik ada yang bisa Contoh menerjemahkan? logika mistikanya Nggak, apa sebentar di contohnya? sini ada yang bisa menerjemahkan nggak? Cik. Saya tuh agak paham tapi khawatir juga. Atau salah nangkep. Jadi peristiwa masa lalu anggaplah jelek, tapi kalau dia sudah ada maka akan ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Kalau menerus sampai tahun sekarang sampai ada, berarti kemungkinan masih bermanfaat. Betul. Lalu, kenapa ada logika mistika? Jadi gini nih, kebodohan, kemiskinan, kepalsuan, penderitaan itu adalah komoditas ekonomi paling besar di dunia. Jadi kebodohan itu menjadi wajib adanya, ketidakberdayaan itu wajib adanya, karena itu adalah komoditas ekonomi. Sederhananya gini, kenapa ojol sekarang rame? Memanfaatkan orang yang tidak punya kendaraan atau tidak bisa mengakses kendaraan secara praktis. Ketidakmampuan mengakses kendaraan secara praktis menghasilkan bisnis besar dunia ojol. Kenapa ada bisnis dunia pendidikan? Karena kebodohan merajalela. Jadi ketidakmampuan, penderitaan, dan lain sebagainya itu sebenarnya adalah komoditas terbesar dari bisnis di dunia saat ini. Kenapa ada orang yang nonton TikTok dan short YouTube begitu lamanya dalam satu hari? Karena ketidakberdayaan dia untuk mengakses kesenangan instan. Jadi penderitaan dan ketidaksenangan itu menyebabkan TikTok laku keras. Jadi kalau misalkan di masa lalu itu ada sesuatu yang bisa bertahan lama, misalkan apa Kang? Jangan pemalsu ijazah ya, namanya. Kenapa ada penjajahan gitu? Kenapa dulu ada penjajahan? Penjajahan itu tidak pernah hilang sama sekali. Karena penjajahan itu dimulainya dari apa? Penjajahan itu dimulai dari ketergantungan pihak yang ingin dijajah. Dijajah tuh enak, sebagian besar orang di seluruh dunia ingin dijajah. Karena apa? Karena menjajah butuh inisiatif. Butuh pengorbanan. Saya bungkam ini, siapa ini? Nah, itu Mas belajar. Nah, sudah. Gini nih. Maksud saya karena penjajahan itu, jadi yang dijajah itu sangat ingin untuk dijajah. Sederhananya gini, bayangkan setiap tahun di Indonesia ada 7 juta orang yang lulus dari universitas. 90% orang yang lulus universitas minta supaya dijajah. Datang ke perusahaan, pakai ijazahnya, Pak tolong beri saya komando. Saya harus kerja di mana, dengan siapa, jam berapa saya harus kerja, saya dapat gajinya setiap tanggal berapa, itu kan penjajahan kan? Bayangkan dia dari SD sekolah, SMP sekolah, SMA sekolah, mengorbankan seluruh harta orang tuanya, mengorbankan waktu dan tenaganya, biar apa? Biar dia bisa dijajah, ditentukan gajinya sama pihak lain. Bahkan sejak kecil dia tuh udah dikasih tahu sama orang tuanya. Nah, sekolah biar gampang, kerja. Artinya apa? Kan kerja tuh artinya apa? Seperti yang saya bilang tadi. Waktu gajiannya ditentukan sama pihak lain. Jam kerjanya ditentukan sama pihak lain. Kerja apa ditentukan sama pihak lain. Di mana dia bekerja ditentukan sama pihak lain. Bekerja dengan siapa ditentukan sama pihak lain.
kadang-kadang capek, kadang-kadang males, kadang-kadang pengen rebahan, bahkan sakit pun tiba-tiba ngaku-ngaku sehat, maksain diri. Bukankah itu penjajahan? Tapi kita menghabiskan waktu dari kecil sampai gede, tujuannya, cita-citanya adalah agar kita dapat ijazah biar kita bisa dijajah. 98% orang menginginkan itu. Jadi sebenarnya penjajahan itu diinginkan oleh orang yang dijajah. Coba datang seorang bos, kamu saya bebas tugaskan, dibebaskan kamu, dimerdekakan, nangis-nangis, "Pak, please, saya butuh uang." Dia pengen dijajah. Padahal ya, kalau dia dibebas tugaskan, dia bisa bikin kerjaan sendiri, menikmati hidup sendiri, semuanya sesuai dengan diri sendiri. Tapi kan nggak mampu, sebagian besar orang tuh tidak mampu untuk jadi seperti itu. Makanya dia ingin dijajah. Nah, jadi penjajahan itu sebenarnya tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah berakhir. Karena ada kesenjangan kemampuan dalam berinisiatif. Inisiatif itulah yang menghendaki atau yang menyebabkan seseorang itu bisa merdeka atau tidak merdeka. Itu penyederhanaan ya. Maksud saya, kalau kita ngambil dalam filosofi yang lebih dalam, sebenarnya satu sama lain itu saling ketergantungan gitu. Jadi baik bos maupun karyawan itu saling ketergantungan sebenarnya gitu ya. Cuman balik lagi, penjajahan tuh gak bisa. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan tadi itu, penjajahan tuh jelek. Tapi kenapa masih bisa berulang lagi di masa depan? Karena dibutuhkan. Jadi lagi-lagi penderitaan, kebodohan, kesengsaraan, kemiskinan, itu semuanya adalah komoditas yang menggulirkan ekonomi kita. Kalau semua orang di sini tuh berkemampuan untuk jadi pengusaha, maka ekonomi itu nggak akan bisa jalan. Kalau semua orang di sini bisa mandiri secara finansial, maka itu tidak akan bisa berjalan ekonominya. Dan karena itu, sistem pendidikan kita harus membuat orang-orang tetap bodoh dan ketergantungan pada pihak lain agar ekonomi kita itu bisa berjalan. Jadi di sini masalahnya bukan kita akan menghilangkan kemiskinan, bukan. Tapi yang kita jadikan patokan itu adalah siapa di antara kita yang mengalami kemiskinan itu. Kalau kemiskinan ya akan selalu ada. Tapi bagaimana caranya agar kemiskinan itu bukan kita yang mengalaminya. Gitu kurang lebihnya, Kang. Ayo, Kang, gas. Ada yang mau menambahkan, menyanggah? Kang Gusman mau menambahkan, ikut menjawab? Udah, saya udah. Yang lainnya ada yang mau bertanya lagi? Ya gitu. Geser ke situ aja mic-nya. Punten. Nanti 1, 2 saya tandain ini dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fikri, rakyat sipil biasa. Rakyat biasa. Ini kita semua intel kok. Ya, jadi sebenarnya saya ingin menanyakan 2 pokok penting, tapi disclaimer dulu. Ini mungkin saya ada dikit ngedumel ya, gimana ya dia ya, kayak kuku lutus ya. Boleh dimatiin aja Kang mic-nya. Nah, gitu. Ya, jadi ini. Oke, itu. Oh, udah. itu. Udah. Ya, oke. Itu buat rekaman ke sana. Oh, jadi kita ini kan sudah terlalu banyak ya dikibulin sama oligarki dan kawan-kawannya. Nah, jadi bagaimana cara sebelumnya disclaimer dulu ya, bukannya sok ngatur atau gimana, tapi kan ini demi kebaikan bersama. Jadi gimana sih cara kita menyadarkan atau mengedukasi masyarakat tentang pola tipu daya buzzer, apalagi pas pemilu kemarin itu, polanya ketebak banget ya dah. Yang akan masalahnya misalnya malah dibahas kroco-kroconya yang nggak penting sebenarnya, kayak adu domba, jadi terjadi peperangan dalam tanah paling kecil yaitu keluarga, dan itu sangat menyedihkan sekali ya. Jadi dengan berulang pola dan ada kasus yang sama, ini sangat bisa dibaca ya polanya seperti membelokkan massa ke topik yang lain. Seperti yang kita ingat ya kasus rumusannya ada 3 kayak yang dilakukan oleh tokoh masyarakat setempat, seperti viral dulu, klarifikasi, baru
kemudian ngulang lagi terus jadi kayak gitu kan. Apalagi dengan yang namanya pola-pola ini, masyarakat kita sering terjebak dalam perdebatan yang sebenarnya gak penting-penting banget ya. Apalagi yang soal yang kemarin terbaru ya, yang katanya nggak jadi, yaitu redenominasi mata uang kita. Iya. Banyak yang salah mengartikan kayak sebenarnya nih redenominasi ini bakal gagal atau gimana. Nah, yang saya lihat di komentar itu pasti komennya negatif semua. Sebenarnya kita juga harus ngambil sisi positifnya juga. Misalnya redenominasi ini kita punya sebelum bertransisi kita punya 2 harga. Nah, 2 harganya ini kan misalnya harga asli yang kita sering kenal misalnya 1.000. Nah, terus harga yang keduanya tuh 1. Ya, jadi kan bisa bertahap gitu. Nah, kemudian yang resah nih terakhir yang nomor 2 pertanyaannya tentang yang seperti yang saya singgung klarifikasi. Nah. Saya tuh sebenarnya resah dari dulu tuh saya bingung kayak mikir ini klarifikasi kok kayak gini sebenarnya sebelumnya klarifikasi kok gak gini maksudnya tuh sebenarnya klarifikasi tuh makin lama makin melenceng dari apa yang sebenarnya klarifikasi itu lakukan seperti ya beberapa YouTuber gitu yang melakukan klarifikasi kalau misalnya dia tersandung kasus. Nah, dan saya lihat malah sekarang ini klarifikasi digunakan sebagai alat untuk pembelaan diri secara defensif dan denial. Ketimbang jujur apa adanya dengan tidak terlalu menyangkal masalah yang diterimanya. Jadi apakah kita perlu mengoreksi ini dalam tanda kutip klarifikasi atau bagaimana agar orang lain paham arti sesungguhnya dari klarifikasi? Ya, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusman, Kang Denny. Boleh saya? Please. Nu tadi mah liar, ini mah gampang. Kang Fikri tadi yang disebutkan kayak klarifikasi sudah melenceng dari makna aslinya. Dari hakikatnya. Terus gimana caranya kita tidak terpengaruh sama pola-pola buzzer. Itu kan kalau saya lihat berarti apa ya disebutnya? Apa yuk? Ciri-ciri orang yang beradab kan. Dia tahu gimana caranya melakukan klarifikasi, dia tahu caranya bersikap ketika ada buzzer. Itu adalah ciri-ciri orang beradab kan. Nah, saya tuh pernah dengar dari salah satu stand up komedian favorit saya namanya Adriano Kalbi. Beliau pernah bilang, masyarakat Indonesia tuh mending berdaya dulu atau beradab dulu. Kalau kata dia, mending berdaya dulu sebelum beradab. Kan susah untuk menjadi orang yang beradab kalau kitanya tidak berdaya. Contoh misalkan, kenapa orang-orang masih bisa kena serangan fajar? Kenapa orang-orang masih bisa mau menerima tawaran buzzer? By the way, saya dapat 2 tawaran buzzer di pemilu kemarin dari 03 sama 02, nggak saya ambil. Wah, lebar. Nyeselnya sekarang kok. Gede ternyata nominalnya asli. Bisa buat umroh 3 orang. Oh, katanya. 90 juta. Nyok itu dicokot kok aing. Seratus Oh, duitan. Miskin. Nah, kenapa ada orang yang mau mengambil job buzzer itu meskipun dia bertentangan dengan hati nuraninya ya karena dia belum berdaya. Iya. Dia masih berkutat di urusan perutnya. Ketika itu sudah jadi urusan perut itu susah kan buat untuk jadi beradab. Pada akhirnya ya karena dia tidak berdaya secara finansial, secara materi, secara literasi mungkin, makanya dia hanya bisa mengeluarkan apa yang dia tahu saja. Klarifikasi dia tidak mengerti makna aslinya, tapi ngelihat orang-orang cara klarifikasinya kayak gitu, defense dan juga denial, ya dia lakukan itu juga gitu. Jadi ya caranya biar kita biar masyarakat kita bisa menyikapi
tipu daya buzzer ya caranya kitanya dulu harus berdaya. Orang-orang terdekat kitanya dulu harus berdaya. Dengan sendirinya kayaknya kita bisa mencari jalan untuk keberadaban gitu. Contohnya, saya dulu sebelum kenal stand up comedy, sebelum kuliah, lingkungan saya itu aja. Lingkungan saya hanya di Dayakolot. Nah, ketawa deh kolot, nyebut deh kolot. Zaman itu ya, Bandung itu yang saya tahu cuman sampai perempatan Buah Batu. Iya, beda itu mah. Lewat dari itu saya nggak tahu. Saya nggak tahu karena lingkungan saya hanya segitu-segitu aja. Di mana di situ kebanyakan pengangguran. Teman-teman saya juga sama pengangguran. Tingkatan pendidikannya hanya di SMA. Buat saya waktu itu, catcalling kepada cewek itu sesuatu hal yang wajar. Ketika ada cewek yang ngerasa marah ketika di catcalling, saya ngerasanya maneh mah lebay. Kenapa? Karena saya belum berdaya secara materi maupun secara literasi. Ketika saya udah kuliah, terus kenal dunia stand up, ketemu banyak orang, ketemu banyak pemikiran, ketemu banyak sudut pandang, baru di situ kepala saya terbuka. Hal-hal seperti itu ternyata tidak boleh. Pada akhirnya setelah saya berdaya secara literasi, secara finansial, saya pun nyampe di peradaban itu. Mungkin begitu dari saya. Mantap, Kak. Pak Guru mau menambahkan? Ikut Kang menjawab? Denny mau menambahkan? Denny? Oh, sok. Tapi yang lain juga boleh menambahkan. Boleh. Ya? Boleh kalau misalkan kalian mau Masih menyanggah. pertanyaan tadi ya, kenapa ada buzzer gitu ya. Sebenarnya kenapa ada buzzer pasti karena ada politisi yang mau naik gitu ya. Ada buzzer jadi industri kan, karena tadi media. Karena realitanya sekarang ini surveinya Indikator itu channel untuk komunikasi ke publik itu mayoritas ada di atas 60% itu dari sosial media termasuk YouTube dan lain-lain. Sementara televisi itu turun sampai cuman di bawah 30%. Jadi politisi itu melihat cara promosinya itu dari sosial media. Nah, ketika sosial media jadi channel, muncullah industri baru yaitu buzzer. Nah, kenapa politisi menggunakan buzzer untuk mempengaruhi massa? Ada sebabnya lagi karena Pak Gembul. Jadi memang saya sempat cerita ke Pak Gembul. Jadi memang di Indonesia ini negara kita ini didesain untuk tetap bodoh gitu. Kenapa bodoh ya? Karena tadi mau dicuri sumber daya alamnya. Indonesia itu kaya. Cuman kalau kita terlalu pintar, sumber daya alam kita nggak bisa dikuasai dengan murah gitu. Jadi makanya dibuat bodoh terus. Makanya kalau dicek data ekspor yang di luar negeri sama di dalam negeri itu bisa timpang. Soalnya data yang paling valid ya kalau kita bicara Indonesia itu banyaknya di luar justru. Jadi banyak dicuri itu, nikel curi. Bocornya ribuan triliun itu tahun. Jadi harusnya gaji Anda itu 2 kali lipat. Kalau itu nggak bocor ya. Memang dikadali terus lah sama politisi. Nah, politisi itu kenapa seperti itu? Karena ongkos politik kita dibuat mahal sama elit global tadi. Jadi setiap jabatan semuanya itu by design. Nggak ada yang murni, semua itu by design, percayalah. Jadi Anda ini mau punya jabatan itu pasti beli. Itu sudah rahasia umum. Nah, ketika beli, misalnya beli 10 juta, kan mau nggak mau kan kita mungkin nggak punya uang kan, jadi ada yang bayarin itu nanti. Di politisi itu biasa ada sponsornya, ada yang bayarin. Nanti setelah dia menjabat, kontrak tuh misalnya 5 tahun, ya udah jabatannya belinya 10 juta, 5 tahun kalau bisa balik 5 kali lipat. Nah, itu dilemanya di Indonesia seperti itu. Kalau kita bicara investasi sebenarnya kalau ada kacamata investor di Indonesia itu mereka nggak tertarik untuk investasi di proyek karena lebih tertarik investasi di pejabatnya. Itu lebih jelas. Jadi itu salah satu masalah-masalah yang butterfly effect tadi ya, dari buzzer sampai ke pejabatnya kenapa butuh itu. Nah, pejabatnya butuh itu kan uangnya dari mana? Dari oligarki. Nah, lucunya ini gak berani sih sebenarnya ngomong, tapi ya boleh Kang, sampaikan aja Kang. Oligarki itu sebenarnya uangnya dari asing, tapi pejabat-pejabat kita dibiayai dari oligarki itu mereka nggak tahu kalau itu sebenarnya dari asing. Jadi kalau ada istilah antek asing yang Pak Prabowo dulu cerita, sebenarnya ya itu. Jadi makanya pejabat-pejabat kita itu lebih pro kebijakan asing karena yang biayai sebenarnya asing. Bahkan pejabat kita sendiri pun nggak tahu bahwa mereka itu antek asing. Gitu. Jadi mereka taunya dibiayai oligarki aja. Nah, itu lucunya di kita. Jadi udah tahu ya. Jadi memang agak ini ya, problematik dari atas ke bawah gitu. Ya, itu dari saya sih. Kang, kalau akang-akang cangkel ya duduknya senyaman mungkin aja.
mau Betul. ya asal bau badannya nggak tersebar gitu nggak apa-apa. Jangan langsung seenaknya tuh langsung kieu gitu. Kenapa maksa supaya nyebut nama? Apa? Enggak, bukan. Kang Denny itu selalu kayak terkunci. Ya udah saya Karena setelah batu banyak internet. nggak apa-apa sebenarnya. Jadi gini, Ya itu. kenapa saya bilang di sini banyak intelnya? Karena saya tahu intelnya siapa. Jadi misalkan saya sebut nama aja. Bobi Nasution itu penyelundup. Nikel. Ketika Pak Jokowi mengatakan, nah coba ini cek Intel berani sebarkan nggak? Tuh udah saya metenan naon. Ketika Pak Jokowi mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa nikel tidak boleh dijual mentah tapi harus dihilirisasi dulu di Indonesia. Menantunya ngejual ke Cina. Sekian triliun. Dan baik-baik saja. Nah, dan ternyata apa? Ternyata dia tidak membutuhkan klarifikasi. Dia tidak pernah mengklarifikasi apapun tentang hal itu. Jadi klarifikasi itu dibutuhkan oleh siapa? Klarifikasi itu dibutuhkan oleh orang yang kekuatannya nanggung. Kalau kekuatannya super, dia tuh nggak butuh klarifikasi. Aman. Misalkan begitu ya. Atau ada koruptor di Indonesia, kepilih lagi dong jadi anggota DPR, Reza Khalid. Siapa itu? Siapa? Riza Khalid. Bukan Reza Khalid. Reza Rahadian. Bukan, astagfirullah. Jadi saya nggak paham. Reza Rahadian. Kalau Reza Khalid itu bukan. Semua bukan? Setia Novanto tuh ini penjaga di pom bensin, penjaga toilet dengan Setia Novanto. Setia Novanto, nice try. Oke lah, masuk. Nice try. Masuk. Siapa yang dulu ketua PSSI itu? Nah tapi intinya Nurdin Halid. Reza Khalid. Jauh. Beda dikit. Nah jadi kita sebut ya, misalkan atau Zulhas kita sebut, dan siapa lagi tuh yang ketua Golkar sebelumnya itu? Ya itu. Nah jadi sebenarnya klarifikasi itu dibutuhkan oleh orang yang memiliki kekuatan nanggung. Untuk membuat semacam benteng pembelaan diri. Kalau misalkan yang sudah overpower, aman. Kapan kita pernah dengar Pak Jokowi melakukan klarifikasi? Padahal ujungnya ke dia semua ya. Iya, coba kapan? Tidak pernah. Yang pernah terjadi itu adalah difitnah, saya diam. We walk the talk. Tapi itu kan bukan klarifikasi, kan? Itu bukan klarifikasi, itu ancaman. Nah, jadi sebenarnya, Kang, jadi kalau ada orang yang mau melakukan klarifikasi itu sebenarnya adalah tuntutan agama, adab, dan tuntutan hukum kita, di mana kalau kita merasa terdesak atas sebuah informasi sepihak, maka kita harus mengajukan klarifikasi sebagai pembanding. Jadi itu adalah sebuah kewajiban. Tapi kenapa ada kewajiban? Karena kewajiban itu hanya terjadi pada pihak yang lemah. Pihak yang kuat tidak diwajibkan apapun karena dia sudah terlalu kuat. Begitu penyederhanaannya itu. Anda wajib lapor kalau lemah. Kalau kuat wajib lapor enggak? Enggak. Semacam itu. Jadi pembebanan atas kewajiban-kewajiban diberikan kepada orang yang lemah dan menengah lemah. Jadi klarifikasi itu penting dan bagus. Berarti setidaknya dia tuh masih ada dalam jangkauan kita untuk menjatuhkannya. Gitu. Makanya dia klarifikasi. Nah, tapi kan polanya jadi jelek, gitu lagi dan sebagainya. Ya karena penonton menginginkan pola yang jelek. Ya karena kita tuh selalu pengen yang jelek kan, gak yang bagus. Kita tuh ada di level kebencian dan rasa suka kita itu palsu dan kosong. Saya tuh pernah ngomong dan sering saya sampaikan, kebencian kita di medsos palsu. Kita ngefans pada seseorang itu juga kemungkinan besarnya palsu. Karena apa? Karena kita tidak pernah mengikuti apa yang dilakukan oleh orang yang kita suka atau menjauhi apa yang kita tidak suka. Kita benci koruptor sih setengah mati, si Bah. Misalkan dia korupsi gitu ya. Misal dia korupsi. Tapi ketika kebencian kita luar biasa kepada dia, kalau ada kesempatan kita korupsi, kita tuh tetap melakukannya.
Nah itu kan sebenarnya bukan kebencian yang sesungguhnya, itu palsu. Itu atau misalkan kita ngefans sama KDM. KDM tuh bersih-bersih rumah, kita masih buang sampah sembarangan. Kita ngefans sama KDM, tapi kita melakukan hal yang dibenci KDM. Kenapa? Karena kita suka pada dia tuh palsu. Kenapa kita suka pada dia? Karena dia dianggap menenangkan jiwa kita, batin kita, karena kebutuhan kita pada idola. Masyarakat yang depresi, masyarakat yang tertekan, itu adalah masyarakat yang selalu membutuhkan harapan. Ketika kita palid di derasnya air, ada rumput, kita pegangin rumput itu, walaupun kita tahu rumput itu nggak bisa nahan bobot kita tetap pegangin. Jadi keberadaan rumput itu tuh bahkan ketika itu nggak bisa megangin kita, itu tetap kita butuhkan. Nah jadi sebenarnya kita ngefans dan kita benci untuk kalangan masyarakat bawah itu bukan gara-gara kita sesungguhnya demikian. Tapi karena ya untuk melampiaskan depresi kita. Nah termasuk juga soal buzzer. Kita 100% tuh benci buzzer, tapi kita menikmati gonggongan mereka. Siapa yang nggak nikmatin? Misal, kita ya misalkan, kita tuh benci sama buzzernya Prabowo. Misalkan ya. Tapi kita tuh ditontonin itu sekarang di media sosial yang paling laku tuh apa? Masalah politik. Masalah politik itu adalah tema yang paling tinggi jangkauannya di depan masyarakat. Terus ada hukum, ada kriminal, ada masalah agama, ada masalah ekonomi dan sebagainya. Nah, politik itu sebagian besar di antara kita tuh nggak bisa mengakses kekuasaan politik, tapi kita penikmat buzzer-buzzer politik. Kita benci Jokowi, kita cari yang buzzer anti Jokowi, tontonin. Wah, kebencian kita tuh terlampiaskan itu kan. Jadi kenapa ada buzzer? Kenapa? Karena kebutuhan kita itu adalah menggolangkan ekonomi kita. Balik lagi ke situ. Nah jadi, Kang, kalau misalkan kita, saya sebel sama buzzer, tapi kita akan cari buzzer dari lawannya. Balik lagi kita tuh butuh, karena kita fakir miskin, kita nggak bisa apa-apa, kita tuh butuh harapan yang menenangkan jiwa kita. Dan kita akhirnya terjebak pada kesukaan-kesukaan, pada obat-obat yang menenangkan. Begitu. Dan akang-akang percayalah, dibuat secara sistematis agar tetap ketergantungan pada mereka. Karena ini adalah lumbung industri besar. Jadi sekali lagi ya, fakta bahwa kemiskinan itu ada selalu, atau ketidakberdayaan itu ada selalu, itu benar. Jadi masalah kita itu adalah bukan soal kita menghilangkan kemiskinan, tapi soal jangan sampai kitalah yang menjadi bagian dari orang miskin itu. Kalau mau. Tapi kebanyakan orang insya Allah tetap ingin miskin. Saya berani kasih jaminan, sebagian besar di antara kita tuh masih menginginkan diri kita tuh miskin. Apa indikasinya? Apa indikasinya? Indikasi bahwa kita tuh pengen miskin. Apa indikasi bahwa kita tuh pengen miskin? Indikatornya apa? Enggak gini nih. Indikasi yang paling sederhana dari mengapa kita selalu pengen miskin itu adalah seperti yang tadi saya sampaikan. Pengen ijazah misalkan. Pengen ijazah itu kan, ijazah itu buat apa? Ijazah itu validasi agar kita siap jadi budak. Begitu kan? Itu sertifikat agar kita tuh layak dieksploitasi kerja dan pikirannya. Begitu. Nah, gimana caranya supaya jadi kaya? Untuk menjadi kaya tuh definisi lainnya itu adalah kemandirian finansial. Kemandirian finansial itu artinya apa? Kekayaan kita ditentukan sepenuhnya sama kita sendiri. Mandiri secara finansial. Siapa yang mau menentukan kekayaannya sendiri? Siapa yang mau? Kita tuh tidak mau. Mau contoh nih. Coba di sini tebak kurang lebih siapa di sini yang memutuskan untuk jadi fakir miskin? Berapa persen di sini, Cung? Tebak-tebakan. Kang, jangan ini. Tadi udah nanya. Kang, di sini menurut Akang, kira-kira berapa persen yang menghendaki untuk tetap miskin? Berapa persen? Menurut saya 0. 0%. Oke? 0%. Akang usianya berapa tahun? 23.
23. Kang, kira-kira 3 tahun ke depan penghasilan Akang tuh berapa dan dari mana? Kalau rencana saya dan ingin 2 sampai 3 tahun ke depan, saya ingin pendapatan di atas puluhan juta, tapi nggak ingin kerja reguler seperti hari. Bukan ingin. Nanti bukan prediksi, nanti 3 tahun ke depan Akang tuh punya penghasilan berapa dan dari mana? Oke. Penghasilan 50 juta ke atas dari pasif. Iya, apa? Investasi. Dari pasif yang skill yang saya kembangkan dari sekarang. Oke, apa? AI, fotografi, dan desain. Bagaimana cara AI, fotografi, dan desain itu menghasilkan 50 juta rupiah dalam 3 tahun ke depan? Mengikuti pasar dan Oke, cukup. Terima kasih. Maksud saya adalah kenapa nanti kita validasi sama-sama ya. Kenapa kita memutuskan diri untuk menjadi miskin adalah untuk jadi kaya sama dengan mandiri secara finansial. Mandiri secara finansial artinya apa? Kita menentukan sendiri. Pure ya, kita menentukan sendiri penghasilan kita apa. Artinya apa? Kita menentukan hidup kita sendiri. Tapi di sini siapa yang punya rencana tahun depan kita punya penghasilan berapa? Tahun depan kita menikah sama siapa? Tahun depan nanti si anak kita akan disekolahkan dengan cara seperti apa? Sebagian besar di antara kita mengalir seperti air dan tidak merencanakan apa yang kita akan jalani. Kita tuh gak tahu ke depan akan jadi seperti apa. Kita tuh berharap orang lain, kita mengalir aja seperti air gitu. Kita tuh tidak menentukan untuk diri kita sendiri. Tahun depan saya punya penghasilan dari sini. Penghasilan itu didapatkan karena saya bisnis ini. Dan bisnis itu bahkan sudah saya jalani 3 tahun yang lalu. Jadi kalau bisnis saya 3 tahun yang lalu itu gini, maka masa depan saya akan begini. Sebagian besar di antara kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan dalam 3 tahun ke depan karena kita tidak mau menentukan hidup kita sendiri. Benar gak? Jadi maksudnya gini, saya tanya, Kang, kenapa pacaran sama orang itu? Ya nggak tahu ya, kita jalani aja hidup dulu. Jalani aja dulu. Benar kan? Kebanyakan orang kayak gitu kan? Artinya apa? Dia tidak mau menentukan hidupnya sendiri. Kalau tidak mau menentukan hidupnya sendiri, dia tidak mandiri. Kalau dia tidak mandiri, maka dia tidak akan mandiri secara finansial. Kalau dia tidak mandiri secara finansial, dia tidak kaya. Artinya apa? Dia miskin. Dia menghendaki dirinya miskin karena dia tidak mau menentukan hidupnya sendiri apa. Dia berharap ada orang yang mengkomandonya untuk bergerak di satu bidang sehingga menghasilkan uang tertentu. Makanya di Indonesia, pengangguran adalah bencana. Kalau ada orang yang nganggur, sedih, ngeluh. Padahal pengangguran artinya apa? Dia bisa mandiri untuk mengeksplorasi kemampuannya sendiri. Jadi pengangguran adalah anugerah yang besar. Lah iya kan? Kalau kita nganggur, artinya nggak ada yang nyuruh-nyuruh kita. Kita tuh bisa melakukan apapun. Tapi pengangguran di Indonesia jadi bencana. Karena kita berharap ada orang lain yang nyuruh kita. Saya nganggur. Siap nganggur, guys. Maksud saya gitu kan? Jadi dipahami kan? Jadi maksudnya saya sering bilang, di negara-negara yang sudah mapan, Akang nanti bisa cross check karena ini udah keliling internasional ke Mars, Jupiter. Di negara-negara yang sudah mapan, konstitusi mereka itu mewajibkan para pekerja untuk punya waktu luang. Jadi kerjanya hanya 4 kali dalam seminggu, misalkan kayak di Jerman, atau misalkan dalam 1 hari tidak boleh lebih dari 7 jam, dan lain sebagainya. Untuk apa? Menciptakan hari libur, menciptakan penganggur. Karena apa? Di negara-negara yang sudah maju, inisiatif untuk melakukan sesuatu besar. Sedangkan kita, pernah nggak ngalamin, pas dikasih hari libur sehari, scroll aja HP. Karena dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ya berarti dia tidak merencanakan apapun untuk dirinya. Artinya apa? Miskin. Coba, anak-anak di Indonesia kalau sekolah, jam pelajaran apa yang paling mereka sukai? Jam kosong. Jam kosong. Kenapa? Pas kosong, ternyata mereka juga nggak ngapa-ngapain. Artinya apa? Ketika mereka dikasih waktu luang pun, mereka tidak berinisiatif untuk melakukan sesuatu. Karena apa? Mereka berharap ada pihak lain. Kalau ada guru, mereka belajar. Kalau tidak ada guru, mereka luntang-lantung. Artinya apa? Mereka berharap ada pihak lain yang mengarahkan dia.
Kalau tidak ada pihak lain, ya dia tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa, tidak berinisiatif. Tidak berinisiatif, tidak menentukan kehidupan sendiri. Tidak menentukan dirinya sendiri, tidak mandiri. Tidak mandiri berarti tidak mandiri secara finansial. Tidak mandiri secara finansial artinya tidak kaya. Tidak kaya sama dengan miskin. Jadi makanya kalau saya di sini ditanya, berapa persen di sini yang menginginkan miskin? Akang tadi ngomongnya 0%. Coba sekarang introspeksi sama-sama, sebenarnya berapa persen di antara kita yang berharap bahwa kita tuh miskin? Dengan rumusan yang tadi. Kepanjangan saya ngomong. Oke. Ya lagi-lagi ya, saya tambahin lagi. Memang Indonesia tuh didesain untuk miskin sama global tadi. Kenapa? Karena ada kebutuhan buruh murah nanti di masa depan. Jadi kalau kita kaya-kaya susah nanti. Jadi Filipina, Vietnam, Indonesia itu memang didesain untuk miskin. Makanya kita harus sadar yang kayak gitu-gitu. Gitu ya. Terus ini izin menanggapi tadi, balik lagi ya ke korupsi ya. Ini ada fakta menarik, nggak bisa fakta menarik sih, ada sedikit diskusi lah di belakang. Dengar-dengar katanya definisi korupsi aja masih jadi perdebatan tuh di KPK. Iya betul. Jadi perdebatan karena di situ kan definisinya pejabat publik yang merugikan negara. Nah, kerugian negara ini nggak ada definisi jelas, jadi siapa aja bisa dijeblosin. Asal itu tadi powernya masih nanggung gitu. Level-level dirjen, nah masuk lah itu. Tapi kalau udah menteri ke atas agak susah. Tuh, nah, ada fakta menarik lagi nih soal korupsi. Jadi dengar-dengar lagi ya, ini jangan anggap fakta ya. Saya emang tukang ngarang aja. Jadi kalau di atas itu ada kemungkinan dibolehkan sebenarnya korupsi. Misalnya kayak kamu nih. Ya udahlah korupsinya 100 miliar tapi kamu ngasilin investasi 1000 miliar misalnya gitu. Nah, itu dibolehin. Nah, itu yang Anda berbicara Pak Luhut ya? jangan sebut nama. Jadi itu yang harus kita pahami sebenarnya. Makanya ya gitulah. Nanti ada lagi nih Pak Guru. Jadi saya juga kan lumayan ya ada meneliti soal korupsi lah. Jadi sebenarnya fakta menyedihkannya kita tuh complaining, banyak kita tuh complaining nggak suka koruptor karena kita nggak kebagian aja sebenarnya. Tapi kalau kita kebagian sih biasanya diem. Atau memang ada orang niatnya bagus nih sebelum masuk ke government, ketika dia bagian dari government itu kan masuk sistem yang jelek, nggak akan pernah bisa berubah. Korupsi itu nggak akan pernah hilang di Indonesia karena memang sudah sistemnya. Jadi hipotesa saya untuk menghilangkan sistem yang korup bukan people, bukan orang lagi, nggak ada nanti orang hebat, sehebat apapun masuk ke politik bisa ngubah itu semua, nggak ada. Jadi yang bakal menghilangkan sistem adalah sistem juga. Jadi kita berharap sistem ada orang menciptakan sistem untuk mereplace sistem yang ada gitu. Jadi bukan people. Guru gembul misalnya jadi menteri pendidikan, saya yakin korupsi juga dengan sistem sekarang. Saya juga sama. Bahkan dengan kondisi sekarang ya, saya bisa memprediksi di akhir 2026 itu jumlah korupsi kita itu ribuan triliun juga. Jadi kita udah bisa memprediksi di 2026 akhir 1 tahun itu berapa jumlah korupsi, di atas 1000 triliun. Jadi itu hal yang mudah karena polanya seperti itu tadi ya. Jadi ya itu hal-hal yang kita harus pahami gitu. Jadi jangan banyak bertanya-tanya. Nah, ada jawaban, ada harapan di masa depan. Kalau kita tadi bicara sistem, untuk menyelamatkan negara ini dari korupsi harus ada sistem yang mereplace sistem yang ada. Nah, itu harapannya sebenarnya di teknologi. Jadi saya yakin teknologi itu yang bakal menyelamatkan Indonesia di masa depan. Gitu. Jadi AI itu tadi AI, blockchain, anything related to teknologi itu yang menyelamatkan politik. Bahkan nanti hukum itu semuanya nanti serba digital, nggak bisa dimanipulasi. Ada nanti aplikasi-aplikasi AI, bahkan menteri pun nanti bisa di-replace sama AI. Nah itu nanti yang bakal menyelamatkan, saya yakin itu. Jadi digitalisasi bakal jadi penyelamat masalah-masalah di Indonesia. Amin. Amin. Ini saya tuh kita AI ya Pak. Ya. Saya mau ini tadi menarik ke kata Pak Guru tadi pengangguran adalah sebuah anugerah. Kebetulan di Januari nanti saya pengangguran. Nah, saya resign dari kantor. Menurut saya pengangguran adalah anugerah yang beresiko, Pak. Tapi kalau kita mengutip kata Sultan Syahrir, kehidupan yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. sedap. Selalu sedap. Meskipun kan bisa wae eleh tapi tidak naon.
Terus tadi menyangkut soal kemandirian tadi yang disampaikan oleh Pak Guru, ternyata tadi penyampaiannya cukup menohok juga di saya. Kalau gitu saya mau nanya ke Pak Guru, Pak. Sebagai seorang guru, karena kan salah satu tujuan pendidikan nasional adalah membentuk individu yang mandiri. Kalau begitu, pendidikan di Indonesia udah gagal dong. Pendidikan, jadi definisi pendidikan itu adalah sebuah sistem yang menciptakan transformasi dari tidak bla 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 menjadi bisa bla bla bla. Jadi tidak bisa menjadi bisa, dari tidak ahli menjadi ahli, dari tidak mampu menjadi mampu. Itu adalah yang dimaksud dengan pendidikan. Jadi Akang ini misalkan tidak bisa berbicara lancar, lalu saya datang ngasih pendidikan, kemudian dia bisa berbicara lancar. Nah, itu adalah definisi dari pendidikan. Transformasi dari tidak bisa menjadi bisa. Nah, itu definisinya, Kang. Nah, jadi apakah pendidikan di Indonesia itu gagal? Tidak, pendidikan di Indonesia itu tidak gagal sedikit. Gagal banyak. Ya, karena apa? Seperti yang tadi disampaikan sama Akang-Akang, dan saya yakin di sini juga banyak orang yang pernah menduganya, bahwa kita memang secara sistematis digagalkan. Pendidikan itu digagalkan. Saya akan tunjukkan nanti kalau butuh contohnya, tapi akan menjadi terlalu lama. Tapi intinya, pendidikan kita gagal itu kelihatan dari contoh kasus teman saya. Kemarin, dia itu influencer. Pas influencer, datang seorang pengusaha kaya raya, dan pengusaha kaya raya itu adalah mafia pilkada. Jadi pilkada, bahkan pemilu, itu sudah ditentukan endingnya, pemenangnya itu siapa. Nah, si mafia pilkada itu ngomong ke teman saya itu, Anda kan influencer, orang besar, saya jadikan Anda kepala daerah, pasti, dia tuh kasih jaminan, pasti bisa. Karena orang tuh cukup merekayasa orang lain untuk memilih seseorang itu gampang. Karena tadi itu. Jadi pilkada itu sudah ditentukan, endingnya siapa pemenangnya itu sudah ditentukan. Nah, saya jadikan Anda sebagai pemenang pilkada, tapi catatannya gini, saya minta anggaran pendidikan dan anggaran PU itu serahkan pada saya. Saya menangkan Anda nanti. Nah, jadi maksudnya si anggaran pendidikan itu tuh sudah jadi komoditas bagi kalangan orang-orang oligarki dan mafia. Karena apa? Karena pendidikan dalam konstitusi itu 20% anggaran. Artinya duit, sirkulasi uangnya gede banget. Dan PU yang suka bikin jalan, bikin trotoar itu PU kan? Itu duitnya gede banget. Makanya saya jadikan Anda kepala daerah, tapi kasih saya anggaran itu. Nah, itulah transaksi di Indonesia. Karena transaksinya seperti itu, maka pendidikan itu adalah bagian yang majunya itu akan sedikit sekali. Justru karena apa? Karena anggarannya besar. Kita menuntut anggaran pendidikan dibesarkan. Anggaran pendidikan yang besar itu bukan untuk mensejahterakan guru, tapi untuk transaksi yang besar di dalamnya. Nah, jadi ya balik lagi, apakah pendidikan kita gagal, Kang? Digagalkan. Digagalkan, secara sistem digagalkan. Nah, kalau misalkan kebanyakan di antara kita bodoh, kita tergantung dan kehidupan kita dimonopoli oleh pihak yang lain. Sesimpel itu, Kang. Iya. Ayo, udahlah, ini dan sesimpel. Jadi izin menambahkan pengalaman ya. Oh, pengalaman. Jadi kalau kita bicara pemerintah itu sebenarnya mereka bukan orang bodoh, itu orang-orang jenius, banyak profesor-profesor. Jadi setiap kebijakan itu ada kementerian khusus memang udah mendesain, ada think tank segala macam. Itu hebat-hebat semua lah. Pokoknya kita kalah lah, saya yakin. Mereka hebat-hebat semua. Tapi ketika masuk sampai di final itu disabotase sama orang-orang yang itu tadi proksi-proksi globalis tadi. Jadi sebenarnya mudah aja sih menentukan Indonesia ini gimana. Asalkan kebijakan itu lebih pro agenda global, itu pasti lolos, mudah lolosnya. Tapi kalau kepentingan nasional atau rakyat itu agak sulit. Karena ya itu tadi, uangnya itu dari global semua. Makanya
untuk jadi solusi tadi ya mungkin digitalisasi itu jadi penyelamat kita di masa depan gitu. Oke, terima kasih buat Kang Denny, Kang Gusman, Pak Guru. Ini kita tuh udah jam 10 malam. Saya tuh selalu nggak enak untuk menutup acara Sirarium karena kayaknya masih banyak yang bertanya ya teman-teman. Tapi karena waktu dan mau tutup, ini kayaknya saya sudahi saja pertemuannya. Oh, sudah? Jam 10 Biasa ya. malam. Ada yang mengganjal nggak? Makanya masih kurang, tapi udah pada pegel kan kalian semua ya. Ya, saya juga Tapi yang gimana? Seru nggak? Seru nggak? Oke lah ya. Banyak insight ya, banyak insight. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, sehat-sehat. Terima kasih sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.